Assalamualaikum teman-teman, jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Buat yang sudah support, insya Allah saya doakan semoga dilancarkan rezekinya, diberi kesehatan, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udara pagi di pinggiran kota selalu membawa aroma campuran antara embun, asap kendaraan, dan sisa kehidupan yang terbuang di antara tumpukan sampah. Di balik kabut tipis yang menutupi langit, seorang gadis muda berjalan perlahan di sepanjang jalan tanah yang becek, membawa karung besar di pundaknya. Wajahnya teduh meski lelah, matanya tajam memindai setiap benda yang mungkin masih bernilai di antara limbah dunia yang dibuang orang lain. Namanya Fitri. Usianya baru 20 tahun, tapi wajahnya menyimpan ketegaran perempuan yang telah terlalu lama berdamai dengan kenyataan. Tubuhnya kecil, kulitnya sawo matang, rambutnya diikat seadanya dengan tali rafia yang diambil dari barang bekas. Setiap langkah yang ia ambil seolah menandai perjuangan yang tak pernah berhenti, perjuangan untuk bertahan hidup bersama ibunya di rumah kecil beratap seng di ujung pemukiman kumuh. Hari baru dimulai. Matahari mulai menampakkan cahaya oranye pucat dari balik tumpukan gedung jauh di kota besar. Namun bagi Fitri, keindahan pagi bukan pada cahaya itu, melainkan pada setiap botol plastik dan logam bekas yang berhasil ia temukan. Setiap benda yang diambilnya berarti tambahan beberapa ribu rupiah untuk membeli beras atau obat bagi ibunya yang sering batuk-batuk karena paru-paru lemah. Fitri bukan gadis yang suka mengeluh. Ia jarang berbicara tentang hidupnya, bahkan pada teman-teman pemulung lain yang sering menertawakan betapa rajinnya ia memulung dari pagi buta. Baginya, diam adalah cara paling sederhana untuk menerima takdir. Ia percaya, setiap orang punya jalan masing-masing, dan mungkin inilah jalan yang diberikan Tuhan untuknya, meski keras, meski melelahkan, tapi tetap mengandung harapan kecil yang tak pernah padam. Langkahnya berhenti di tepi bukit sampah. Di sana, matahari memantul pada ratusan plastik yang bersinar seolah mutiara kotor. Burung-burung gagak berputar di atas kepalanya, memperebutkan sisa makanan yang baru dibuang. Fitri tersenyum kecil. Ia sudah terbiasa dengan pemandangan itu. Dengan tangan yang cekatan, ia mulai memilah barang, botol ke kanan, besi ke kiri, plastik ke karung, dan kertas ke ember. Gerakannya cepat, matanya tajam, dan pikirannya fokus pada satu hal, mengumpulkan cukup barang sebelum panas siang mulai membakar. Tak jauh dari sana, beberapa anak kecil berlari-lari sambil membawa besi rongsokan. Mereka tertawa lepas, seolah tempat itu bukan neraka, melainkan taman bermain. Fitri hanya melirik sekilas. Ia tahu, mereka juga berjuang sama kerasnya. Dunia ini tidak ramah bagi mereka yang lahir tanpa pilihan. Sambil bekerja, Fitri memandang ke arah langit. Awan putih bergerak perlahan, dan burung-burung melintas di antara cahaya yang lembut. Di saat-saat seperti ini, ia sering merenung. Tentang hidupnya, tentang ayah yang meninggalkannya saat masih kecil, tentang ibu yang menanggung beban sendirian, dan tentang harapannya yang sederhana. Ingin punya rumah yang tidak bocor saat hujan datang. Itu saja. Ia tak pernah bermimpi lebih jauh dari itu. Tiba-tiba, hembusan angin membawa bau yang berbeda. Fitri berhenti sejenak, mengerutkan kening. Ada sesuatu yang aneh. Bau itu bukan seperti sampah biasa, lebih tajam, lebih menusuk. Ia melangkah hati-hati, mengikuti arah angin yang membawa aroma itu. Setiap langkah menuntunnya makin jauh dari area yang biasa ia jamah, ke bagian belakang bukit sampah yang jarang disentuh orang karena terlalu sepi dan berbahaya. Langkahnya makin pelan. Matanya menatap ke arah tumpukan kardus dan karung besar yang berantakan. Di antara tumpukan itu, ia melihat sesuatu yang tidak biasa, warna putih mencolok di tengah kegelapan dan kotoran. Sekilas ia mengira itu boneka, tapi ketika ia mendekat, napasnya tersengal. Itu bukan boneka. Itu tangan manusia. Putih pucat, kotor, tapi jelas tangan manusia. Fitri mundur setapak. Dadanya berdegup kencang. Ia memandangi tubuh itu, seorang pria berpakaian rapi, jasnya sobek di beberapa bagian, wajahnya tertutup tanah dan darah kering. Pemandangan itu membuat Fitri gemetar. Dalam hidupnya yang keras, ia pernah menemukan mayat binatang, tapi belum pernah manusia.
Namun sesuatu membuatnya tetap berdiri di sana, menatap tubuh itu dengan rasa campur aduk antara takut dan iba. Mungkin karena ada sesuatu di dalam dirinya yang tidak tega. Ia tahu seperti apa rasanya ditinggalkan, dibuang, dilupakan dunia. Ia tidak bisa pergi begitu saja. Pelan-pelan, Fitri mendekat. Ia jongkok, menatap wajah pria itu. Wajahnya tampan, hidungnya mancung, kulitnya putih, rambutnya coklat keemasan. Dari potongan wajah dan pakaian yang masih melekat, Fitri bisa menebak pria itu bukan orang biasa. Tapi dimanapun, siapapun, ia tetap manusia. Dan manusia yang tergeletak seperti itu harus ditolong. Dengan tangan gemetar, Fitri menyentuh bahunya. "Pak, halo," suaranya pelan. Tak ada jawaban. Ia menepuk pelan pipi pria itu, masih tidak ada reaksi. Fitri menggigit bibir, menatap sekeliling mencari pertolongan, tapi area itu kosong. Hanya dia dan pria asing itu. Angin berembus pelan, membawa aroma busuk bercampur darah. Fitri menutup hidung, lalu mendekat lagi. Ia letakkan tangannya di dada pria itu, mencoba merasakan denyut. Ada. Sangat lemah, tapi ada. Fitri menarik napas lega bercampur panik. Ia tidak tahu harus bagaimana, tapi ia tahu satu hal, ia tidak bisa meninggalkan pria ini di sini. Ia mencoba membangunkannya lagi, tapi tubuh pria itu terlalu lemah. Akhirnya, dengan segala tenaga, Fitri menyeretnya perlahan. Jalannya pelan tapi penuh tekad. Setiap beberapa langkah, ia berhenti, mengatur napas, lalu menarik lagi tubuh itu ke arah jalan kecil menuju gubuknya. Keringat mengalir deras di wajah dan lehernya, bajunya kotor oleh tanah dan darah yang menempel dari pakaian pria itu. Tapi Fitri tidak peduli. Ia hanya berpikir satu hal, menyelamatkannya. Perjalanan yang biasanya hanya 5 menit terasa seperti 1 jam penuh siksaan. Tubuh Fitri gemetar karena kelelahan, tapi begitu ia melihat atap seng rumahnya dari kejauhan, matanya berkilat lega. Ia berhasil. Ia berhasil membawa tubuh pria itu keluar dari tempat yang bisa menjadi kuburnya. Ia bergegas membuka pintu rumah. Ibunya, seorang wanita parubaya dengan batuk yang tak pernah sembuh, menatap kaget. "Fitri, siapa itu, Nak?" serunya panik. Fitri hanya menjawab terbata, "Ada orang, Bu. Dia pingsan di tempat sampah. Aku nggak tahu siapa dia, tapi dia masih hidup." Sang ibu mendekat, wajahnya tegang. "Kamu gila, Fitri? Bagaimana kalau dia penjahat?" Fitri hanya menatap pria itu yang kini terbaring di lantai papan rumah mereka, dengan napas terengah lemah. "Kalau dia penjahat, biar nanti Tuhan yang urus. Tapi kalau dia orang baik, dan aku diam saja, Tuhan juga akan tanya kenapa aku tega." Ibunya terdiam. Lalu pelan-pelan membantu Fitri menyiapkan air hangat dan kain bersih. Mereka membersihkan wajah pria itu, mengobati luka di dahinya dengan betadine seadanya, lalu menutup tubuhnya dengan kain selimut tipis. Setelah itu, Fitri duduk di lantai, memandangi wajah asing itu sambil memegangi dadanya yang masih berdetak cepat. "Siapa kamu sebenarnya?" gumamnya pelan. Di luar, langit mulai memerah. Matahari naik tinggi, menerangi segala sesuatu dengan cahaya yang menyilaukan. Tapi di dalam gubuk kecil itu, cahaya terasa berbeda, hangat, lembut, seperti pertanda sesuatu yang besar sedang dimulai. Fitri belum tahu bahwa hidupnya akan berubah selamanya sejak pagi itu. Ia hanya tahu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menyelamatkan seseorang yang entah siapa, dan mungkin orang itu akan menjadi takdir yang selama ini diam-diam menunggunya di balik tumpukan sampah dan debu dunia. Fitri menatap wajah pria itu sekali lagi. Nafasnya sudah lebih tenang, kulitnya mulai berwarna normal. Ada sesuatu dalam dirinya yang bergetar, rasa aneh antara iba dan penasaran. Ia ingin tahu siapa dia, dari mana asalnya, kenapa bisa ada di tempat seburuk itu. Tapi untuk saat ini, semua pertanyaan itu ia simpan. Karena yang terpenting baginya sekarang hanyalah satu hal, pria itu masih hidup. Di luar, langit pinggiran kota tampak semakin biru. Burung-burung kembali terbang rendah,
Anak-anak kecil berlari-lari mengejar kaleng kosong, dan suara riuh pasar mulai terdengar dari kejauhan. Dunia berjalan seperti biasa, seolah tak ada keajaiban kecil yang baru saja terjadi di sebuah rumah reot di tepi pembuangan sampah. Tapi di dalam rumah itu, keajaiban benar-benar sedang tumbuh, pelan, sederhana, tapi pasti. Di mata Fitri, hidup yang selama ini kelabu tiba-tiba memiliki warna baru. Dan meski ia belum tahu kemana takdir akan membawanya, ia merasa pagi itu bukan sekadar pagi biasa. Ada sesuatu yang berubah. Ada sesuatu yang mulai hidup. Dan Fitri, gadis pemulung dari pinggiran kota, tak menyadari bahwa hari itu, hari ketika ia menemukan seorang pria asing di antara sampah, akan menjadi awal dari kisah luar biasa yang akan mengguncang hidupnya selamanya. Pagi itu, udara terasa lebih lembab dari biasanya. Langit di atas pemukiman kumuh berwarna kelabu, pertanda hujan akan turun sebentar lagi. Fitri bangun lebih awal, seperti biasa. Ia menyiapkan air panas di atas tungku kecil dari kaleng bekas dan kayu yang dikumpulkan semalam. Ibunya masih tidur, batuknya belum reda, dan Fitri tak tega membangunkannya. Sambil menunggu air mendidih, Fitri menatap tubuh pria asing yang masih terbaring di lantai papan rumah mereka. Semalam, setelah ia seret dengan susah payah dari area pembuangan, Fitri nyaris pingsan karena kelelahan. Tapi begitu melihat napas pria itu mulai teratur, rasa lelahnya seakan menguap. Kini, di bawah cahaya redup lampu minyak, wajah pria itu terlihat lebih jelas. Wajahnya tenang, tapi pucat. Luka di dahinya sudah mengering sedikit. Bibirnya pecah-pecah, kulit tangannya penuh goresan. Pakaian mahal yang menempel di tubuhnya kini hanya menyisakan sisa kehormatan dari dunia yang jauh berbeda dari tempat mereka. Jas hitamnya robek, kemejanya kotor, jam tangannya rusak. Tapi jelas, pria ini bukan orang biasa. Fitri menatapnya lama. Ia mencoba menebak siapa dia. Mungkin orang kaya yang dirampok. Mungkin turis yang tersesat. Mungkin pekerja asing yang kabur. Tapi seberapapun kerasnya ia menebak, semuanya sia-sia. Tak ada satupun yang masuk akal. Air di tungku mendidih, menandakan waktunya untuk bertindak. Fitri menuangkannya ke dalam ember, mencampurnya dengan sedikit air dingin, lalu mengambil kain bersih. Ia duduk di samping pria itu, menepuk-nepuk lembut pipinya. Tak ada reaksi. Ia lalu mencelupkan kain ke air hangat dan perlahan membersihkan wajahnya. Lumpur dan darah yang menempel mulai hilang, memperlihatkan kulit putih bersih dan garis wajah yang tegas. Fitri menelan ludah, kagum sekaligus canggung. Pria itu begitu berbeda dari orang-orang di sekitarnya. Entah siapa kamu, gumamnya lirih, tapi semoga Tuhan belum memanggilmu. Ia mengganti air di ember, lalu membersihkan luka di tangan dan kaki pria itu. Setiap kali menyentuh kulitnya, Fitri merasa seperti menyentuh dunia lain, dunia yang selama ini hanya bisa ia lihat dari kejauhan lewat pagar gedung tinggi dan mobil mewah yang melintas di jalan kota. Tapi sekarang, dunia itu terbaring di lantai rumahnya, dalam keadaan tak berdaya. Setelah selesai membersihkan, Fitri menutupi tubuh pria itu dengan selimut lusuh. Ia duduk bersandar di dinding, memandangi sosok itu tanpa berkedip. Di luar, suara gerimis mulai terdengar, menetes pelan di atas atap seng. Hujan pagi selalu membawa rasa damai, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ada rasa khawatir yang tak bisa ia jelaskan. Beberapa jam berlalu. Fitri terus memperhatikan pria itu. Nafasnya pelan tapi stabil. Kadang tubuhnya sedikit bergerak, seperti bermimpi buruk. Fitri merasa iba. Siapapun dia, pasti telah melalui sesuatu yang sangat berat. Tiba-tiba, terdengar batuk kecil dari arah kamar. Ibunya terbangun. Fitri segera berdiri dan menghampiri. "Ibu, jangan bangun dulu. Istirahat saja," ucap Fitri lembut. Ibunya menggeleng lemah. "Fitri, bagaimana orang itu?" "Masih belum sadar, Bu. Tapi napasnya sudah lebih baik. Semoga dia bukan bawa masalah. Rumah kita kecil, Nak. Aku takut ada orang cari dia." Fitri menunduk, memegang tangan ibunya. "Aku tahu, Bu. Tapi aku nggak tega. Kalau aku biarkan dia di sana, mungkin dia sudah mati."
Ibunya hanya terdiam. Ia menatap anak gadisnya itu dengan mata penuh kekhawatiran sekaligus rasa bangga yang tak terucap. Fitri bukan hanya anak baik, tapi juga berhati besar. Hari mulai siang. Hujan turun semakin deras, membasahi jalanan dan membuat genangan di depan rumah. Fitri mengambil karung dan bersiap memulung lagi, tapi langkahnya terhenti. Ia menatap pria itu lagi. Hatinya gelisah. Ia tak tenang meninggalkannya sendirian di rumah bersama ibunya yang lemah. Akhirnya ia memutuskan untuk menunda bekerja. Ia duduk di lantai, mengawasi pria itu sambil memegang sapu lidi, berjaga kalau-kalau sesuatu terjadi. Tapi jam demi jam berlalu, tak ada perubahan. Hujan semakin deras, udara makin dingin, dan suara air menetes dari atap bocor di pojok ruangan. Sore hari, Fitri menyalakan tungku lagi. Ia membuat bubur sederhana dari beras sisa semalam. Setelah matang, ia meniupnya perlahan agar tidak terlalu panas. Ia lalu mengambil sendok dan duduk di samping pria itu. "Kalau kau sadar, aku akan kasih makan ini," bisiknya. "Tapi kalau belum, ya aku tunggu sampai kau mau membuka mata." Ia tertawa kecil pada dirinya sendiri. Betapa aneh, berbicara pada orang yang bahkan belum tahu namanya. Tapi di tengah kesunyian rumah reot itu, suara Fitri menjadi satu-satunya hal yang hidup. Hujan belum juga reda. Lampu minyak bergoyang tertiup angin. Di luar, suara air mengalir di selokan, menggema di antara dinding kayu. Fitri hampir tertidur saat tiba-tiba terdengar suara lirih dari pria itu. Suara serak, pelan, nyaris tak terdengar, tapi cukup membuat Fitri tersentak. Matanya terbuka, menatap ke arah pria itu yang kini bergerak sedikit. Bibirnya bergerak, menggumamkan sesuatu yang tidak jelas. Fitri mendekat cepat. "Kau sadar?" ucapnya pelan. Pria itu tidak menjawab. Matanya masih tertutup, tapi tubuhnya mulai bergerak lemah. Tangan kanannya menggapai udara, lalu jatuh lagi. Fitri menahan napas, tak tahu harus apa. Ia ingin menolong, tapi takut salah. Ia akhirnya hanya menggenggam tangan pria itu, mencoba menenangkannya. Hujan di luar seolah ikut bergetar. Suara petir menyambar jauh di langit, menggema sampai ke dada Fitri. Dalam remang cahaya, ia bisa melihat keringat dingin mengalir di pelipis pria itu. Nafasnya cepat. Fitri panik, tapi berusaha tetap tenang. "Tenang, Pak, kau aman di sini," bisiknya lagi. Ia mengelap keringat itu dengan kain, lalu menatap wajah yang masih tegang itu. Untuk sesaat, mata pria itu terbuka, setengah sadar, pandangannya kabur, tapi jelas menatap ke arah Fitri. Ada ketakutan di sana, ada kebingungan, tapi juga ada secercah kepercayaan yang aneh. Fitri terpaku. Ia menatap balik mata itu, mata biru pucat yang dalam dan asing. Belum sempat ia berkata apa-apa, pria itu kembali pingsan. Fitri menghela napas panjang, menatap langit-langit rumahnya yang bocor di beberapa tempat. Ia tahu, hidupnya tak akan sama lagi sejak pagi tadi. Ia merasa ada sesuatu yang besar tersembunyi di balik tubuh asing itu, sesuatu yang belum ia pahami, tapi entah mengapa hatinya yakin, ini bukan kebetulan. Malam pun datang. Hujan mereda, berganti dengan suara jangkrik di luar. Fitri menutup jendela kayu dan mematikan tungku. Udara dingin menyeruak masuk. Ia mengambil kain tipis dan membungkus tubuh pria itu agar tak kedinginan. Ia lalu duduk di sampingnya, punggung bersandar pada dinding, menatap api kecil dari lampu minyak yang masih menyala. Dalam pikirannya, berbagai kemungkinan berputar. Apakah pria itu akan sadar besok? Atau mungkin tidak akan bangun lagi? Dan kalau ia bangun, apakah ia akan marah? Atau berterima kasih? Pertanyaan itu terus berputar di kepalanya sampai matanya perlahan tertutup. Fitri tertidur di posisi duduk, sementara di hadapannya, pria asing itu masih terbaring diam. Tapi di tengah malam yang sunyi, sesuatu berubah. Tubuh pria itu bergerak. Tangannya gemetar, bibirnya bergetar pelan, seolah mencoba memanggil seseorang. Fitri terbangun mendengar suara samar itu. Ia mendekat cepat, menatap wajah pria itu. Kali ini, matanya terbuka penuh. Pandangan itu kosong beberapa detik,
lalu menatap sekeliling dengan bingung. Fitri menahan napas, tak percaya. Pria itu sadar. Ia hidup. Namun bukan hanya Fitri yang terkejut. Pria itu pun sama terkejutnya melihat wajah asing gadis yang duduk di depannya, di dalam rumah sederhana dengan atap seng bocor dan dinding kayu. Matanya berkeliling, mencari penjelasan. Bibirnya bergerak pelan, mengucapkan kata-kata yang Fitri tak mengerti. Bahasa asing, cepat dan lemah. Fitri hanya menggeleng. Aku nggak paham, Pak. Pelan-pelan saja. Pria itu menatapnya dengan mata kebingungan, lalu memegang kepalanya yang terasa nyeri. Ia mencoba bangun, tapi tubuhnya terlalu lemah. Fitri segera menahan bahunya. Jangan dulu. Kau baru sadar. Suara Fitri lembut, tapi tegas. Pria itu menatapnya lama. Ada rasa waspada di matanya, tapi juga kehangatan aneh yang membuatnya tidak melawan. Ia menghela napas berat, lalu menutup matanya lagi, mencoba tenang. Fitri mengambil mangkuk kecil berisi air, lalu menyodorkannya. Minum dulu, katanya pelan. Pria itu menatap air itu lama, lalu meminumnya sedikit. Setelah beberapa teguk, tubuhnya tampak lebih tenang. Sunyi kembali melingkupi ruangan. Hanya suara hujan sisa di luar dan napas mereka berdua yang terdengar. Fitri menatapnya, dan entah kenapa, perasaannya campur aduk antara lega dan takut. Ia baru sadar betapa besar risiko yang diambilnya. Ia tidak tahu siapa pria ini. Ia tidak tahu apakah ia berbahaya atau tidak. Tapi di balik rasa takut itu, ada sesuatu yang lebih kuat, perasaan bahwa Tuhan tidak mungkin mempertemukan mereka tanpa alasan. Fitri bangkit, mengambil kain dan menutupi kembali tubuh pria itu. Istirahatlah. Besok kalau sudah kuat, baru kita bicara. Pria itu hanya mengangguk pelan, masih setengah sadar. Matanya menatap wajah Fitri sebentar sebelum terpejam lagi. Malam semakin larut. Fitri kembali duduk di lantai, menatap hujan yang menetes dari lubang atap. Di dalam dadanya, perasaan aneh tumbuh. Antara harapan, takut, dan penasaran. Pagi datang bersama embun yang menempel di dedaunan liar di belakang rumah Fitri. Cahaya matahari menembus lubang-lubang kecil di atap seng, menyinari tubuh pria asing yang masih berbaring di atas lantai papan. Nafasnya kini lebih tenang, tapi wajahnya tetap pucat, seperti orang yang belum benar-benar kembali dari dunia lain. Fitri terbangun dengan kepala berat. Ia tidur dalam posisi duduk, bersandar di dinding, dengan tangan masih menggenggam kain yang tadi malam ia gunakan untuk menutupi pria itu. Begitu membuka mata dan melihat pria itu masih di sana, Fitri terdiam lama. Ia belum percaya sepenuhnya dengan apa yang terjadi. Ia mendekat perlahan. Masih hidup, gumamnya lega, lalu menarik napas panjang. Dalam hatinya muncul dua suara. Satu menyuruhnya membawa pria itu ke rumah sakit atau kantor polisi, satu lagi memintanya untuk tetap diam dan menyembunyikannya. Ia tahu, membawa orang asing ke rumah sakit butuh biaya besar. Uang yang ia punya bahkan tak cukup untuk membeli obat ibunya. Tapi kalau ia membiarkan pria itu di rumah, risikonya pun besar. Bagaimana kalau pria itu penjahat? Bagaimana kalau ia pura-pura pingsan untuk mencuri? Atau bagaimana kalau orang lain mencari dan menuduh Fitri menculiknya? Namun di balik semua kekhawatiran itu, hati Fitri lebih keras dari logika. Ia bukan gadis bodoh, tapi ia tidak tega. Ada sesuatu di wajah pria itu yang membuatnya sulit berpaling, satu tatapan samar dari semalam, yang walau hanya sesaat, terasa seperti panggilan takdir. Ibunya keluar dari kamar, batuknya masih terdengar. Fitri segera menghampiri, membantu memapah ke kursi. Ibu istirahat saja. Aku mau cari sesuatu di luar, katanya. Ibunya menatapnya khawatir. Fitri, orang itu belum bangun juga? Sudah 2 hari, Nak. Mungkin dia butuh dokter. Fitri menunduk. Kalau aku bawa ke dokter, pasti butuh biaya besar, Bu. Aku takut mereka malah minta uang dulu. Lalu kamu mau apa? Kalau dia mati di sini, kita bisa dituduh macam-macam. Fitri terdiam. Ia tahu ibunya benar. Tapi suaranya lirih saat menjawab, aku yakin dia nggak akan mati, Bu.
Aku jaga dia sampai sembuh. Sang ibu menghela napas panjang. Kau ini memang keras kepala seperti almarhum bapakmu. Kalau sudah bilang yakin, tak ada yang bisa melarang. Fitri hanya tersenyum tipis, meski dalam hatinya masih penuh gundah. Ia keluar rumah, membawa ember kosong. Udara pagi lembab dan dingin. Jalanan becek karena sisa hujan semalam. Langkahnya cepat menuju sumur umum di ujung gang. Ia menimba air, mengisinya penuh, lalu kembali dengan beban berat di tangan. Saat masuk ke rumah, ia mendapati pria itu mulai bergerak lagi. Fitri berhenti di ambang pintu, jantungnya berdebar. Matanya melihat tubuh pria itu sedikit terangkat, mencoba duduk, tapi segera jatuh lagi karena lemah. Fitri meletakkan ember dan mendekat cepat. "Jangan dulu bangun," katanya dengan suara lembut. Pria itu membuka mata perlahan, pandangannya masih kabur. Bibirnya bergerak pelan, suaranya serak. "Di mana aku?" Fitri menelan ludah. Suara itu berat dan asing, tapi terdengar penuh kebingungan. "Kau di rumahku. Aku menemukanku di tempat sampah, kau pingsan." Pria itu menatap bingung, lalu memegangi kepala. "Tempat sampah?" Ucapannya berat, terbata-bata. Ia seperti berjuang keras untuk memahami setiap kata yang keluar dari mulutnya sendiri. Fitri mengangguk. "Kau pingsan di sana. Aku pikir kau sudah mati." Pria itu menghela napas panjang, lalu menatap sekeliling ruangan sempit itu. Matanya berhenti di dinding kayu, karung bekas, dan tikar anyaman yang menjadi alas tidur. Ia terlihat mencoba memahami tempat di mana ia berada. Lalu matanya kembali ke arah Fitri. "Kau, yang tolong aku." Fitri hanya menjawab pelan, "Iya." Keheningan turun. Hanya terdengar bunyi ayam berkokok di kejauhan dan suara ember bocor yang menetes pelan. Pria itu menatap Fitri lama, seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi tak tahu bagaimana. Akhirnya ia hanya mengangguk lemah. Fitri lalu berdiri, mengambil semangkuk bubur dari dapur kecil. Ia mendekat dan menyodorkannya. "Kau makan dulu. Badanmu butuh tenaga." Pria itu menatap bubur itu lama, lalu mencoba mengambil sendok, tapi tangannya gemetar hebat. Fitri menatap ragu, lalu tanpa berpikir panjang, ia mengambil sendok itu dan menyuapkannya perlahan. "Makanlah. Kau harus kuat." Pria itu tampak canggung, tapi tidak menolak. Ia menerima setiap suapan kecil dengan mata yang sesekali menatap wajah Fitri. Di balik kelelahan, ada rasa hangat yang aneh di hatinya, rasa syukur yang belum sempat ia ucapkan. Selesai makan, Fitri memberinya air putih. "Istirahat lagi. Nanti sore mungkin kau sudah lebih baik." Pria itu menatapnya lama sebelum mengangguk pelan. "Terima kasih," ucapnya dengan logat yang aneh tapi jelas. Fitri tersenyum kecil, lalu beranjak keluar. Tapi begitu melangkah ke halaman, hatinya dilanda ragu. Ia tahu, keputusannya membawa pria asing ini bisa mengubah segalanya. Kalau orang-orang tahu, bisa jadi masalah besar. Tapi jika ia menyingkirkannya sekarang, hatinya tak akan tenang seumur hidup. Ia menatap langit biru yang mulai cerah. Dalam hati ia berbisik, "Tuhan, aku nggak tahu siapa dia. Tapi kalau memang aku harus nolong dia, beri aku keberanian untuk tanggung semuanya." Siang hari, Fitri kembali memulung. Ia butuh uang untuk membeli sedikit lauk. Tapi sepanjang hari, pikirannya tak pernah tenang. Setiap kali mengangkat karung berisi botol, yang ia bayangkan hanya wajah pria itu di rumah. Ia takut sesuatu terjadi. Ia takut ibunya panik kalau pria itu tiba-tiba pergi atau sebaliknya, tiba-tiba marah. Menjelang sore, Fitri berlari kecil pulang. Nafasnya terengah saat membuka pintu. Ia mendapati ibunya sedang duduk di kursi bambu, sementara pria itu sudah bisa duduk bersandar di dinding. Fitri menatap mereka dengan napas lega sekaligus canggung. Ibunya berbisik, "Dia sudah sadar sepenuhnya, Fitri." Fitri menatap pria itu, mencoba tersenyum. "Bagaimana perasaanmu?" Pria itu mengusap lehernya pelan. "Masih sakit, tapi aku ingat sedikit." Fitri menunduk. "Kau ingat siapa namamu?" Pria itu diam lama,
matanya menatap ke bawah. Bibirnya bergerak perlahan, seolah sedang mencari kata yang hilang. Aku, Rian. Fitri mengulang pelan, Rian? Pria itu mengangguk. Aku, tidak ingat yang lain. Hanya itu. Fitri mengangguk pelan, menyembunyikan rasa kagumnya. Nama itu terdengar asing, tapi indah. Baiklah, Rian. Kau istirahat dulu. Kalau sudah kuat, nanti kita cari tahu dari mana kau berasal. Malam pun tiba. Udara dingin membuat api kecil di tungku hampir padam. Fitri duduk di lantai, memperbaiki sandal jepitnya yang putus, sementara Rian memandangi lampu minyak yang bergoyang tertiup angin. Keheningan antara mereka terasa panjang. Akhirnya Rian berkata pelan, "Kenapa kau tolong aku?" Fitri tidak langsung menjawab. Ia meletakkan sandal itu, lalu menatapnya. Aku nggak tahu. Mungkin karena aku juga pernah merasa nggak punya siapa-siapa. Jadi waktu lihatmu di sana, aku cuma nggak tega. Rian terdiam. Matanya menatap Fitri, mencari sesuatu yang sulit dijelaskan. Dalam hati, ia merasa gadis ini bukan sekadar penolong biasa. Ada ketulusan yang jarang ia lihat di dunia yang pernah ia kenal. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari luar. Fitri refleks menoleh. Dua tetangga lewat di depan rumah, berbicara tentang kabar ada orang asing yang terlihat di dekat tempat pembuangan. Fitri menahan napas. Ia tahu, jika kabar itu sampai ke telinga orang yang salah, bisa gawat. Setelah langkah kaki menjauh, Fitri berdiri cepat, menutup jendela dengan papan kayu. Ia berbalik ke arah Rian. Kau harus tetap di sini dulu. Jangan keluar sampai aku bilang. Rian mengerutkan kening. Kenapa? Karena aku nggak tahu siapa yang cari kamu. Aku takut orang-orang salah paham. Di sini, orang miskin seperti aku nggak punya banyak pembelaan. Kalau mereka lihat orang asing di rumahku, bisa-bisa aku dituduh macam-macam. Rian terdiam. Matanya menatap wajah Fitri yang serius. Ia bisa merasakan ketakutan gadis itu, tapi juga keberanian yang luar biasa di balik suaranya. Gadis ini mempertaruhkan dirinya untuk orang yang bahkan tidak ia kenal. Fitri, suara Rian pelan, kau berani sekali. Fitri menggeleng. Bukan berani. Aku cuma nggak mau nyesel. Kadang keputusan gila harus diambil, karena kalau kita tunggu semua jelas, hidup ini nggak akan jalan. Rian menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. Di dada, ada rasa haru yang sulit dijelaskan. Ia tak tahu siapa sebenarnya dirinya, tapi entah kenapa ia merasa aman di rumah gadis miskin ini. Malam semakin larut. Angin kencang membuat daun-daun kering beterbangan, menimbulkan suara gemerisik di atap seng. Fitri memandangi Rian yang mulai tertidur lagi, lalu menatap api kecil yang hampir padam. Dalam hati ia tahu, keputusannya hari ini adalah keputusan paling gila dalam hidupnya. Ia menyembunyikan orang asing yang tak tahu asal-usul di rumah reot yang bahkan nyaris rubuh. Tapi entah kenapa, hatinya tenang. Mungkin karena untuk pertama kalinya, Fitri merasa punya tujuan yang lebih besar dari sekadar memulung dan bertahan hidup. Ada seseorang yang butuhnya. Ada nyawa yang ia jaga. Ia menarik napas panjang, lalu berbisik pelan ke dirinya sendiri, kalau memang ini jalan yang harus aku pilih, aku akan hadapi semuanya. Dan malam itu, di bawah langit gelap yang hanya diterangi lampu minyak, seorang gadis miskin baru saja membuat keputusan besar, keputusan gila yang kelak akan mengubah nasibnya, dan juga nasib pria asing yang masih terbaring lemah di rumahnya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Tapi satu hal pasti, sejak hari itu, hidup Fitri tidak akan pernah sama lagi. Suara ayam berkokok terdengar nyaring di antara desau angin pagi. Cahaya mentari perlahan menembus celah atap seng, mengenai wajah Rian yang masih berbaring di atas lantai papan. Fitri sudah bangun sejak subuh, menjerang air di dapur mungilnya, sementara ibunya masih batuk-batuk di kamar sebelah. Hari itu, udara terasa lebih segar. Bau tanah basah dari sisa hujan semalam memenuhi ruangan. Fitri duduk bersila di depan tungku, menatap air mendidih sambil sesekali menoleh ke arah Rian. Ia masih tak percaya, pria bule yang diselamatkannya dari tumpukan sampah kini tidur di rumahnya yang reot. Tiba-tiba,
Suara lirih terdengar. Fitri menoleh cepat. Rian menggeliat pelan, tangannya mencoba menopang tubuh yang masih lemah. Nafasnya berat, tapi matanya mulai terbuka. Fitri menahan napas. Untuk pertama kalinya sejak ia menemukannya, pria itu benar-benar sadar. Matanya menatap sekeliling dengan bingung, menelusuri setiap sudut ruangan yang sederhana. Dinding papan, karung bekas, perabot seadanya, dan bau asap kayu yang menusuk hidung. Pandangannya kemudian berhenti pada wajah Fitri yang sedang memandangnya dengan hati-hati. "Kau sudah bangun?" kata Fitri pelan, mendekat dengan wajah cemas tapi lega. Rian membuka mulut, tapi suaranya serak dan lemah. "Aku, di mana?" Fitri duduk di dekatnya. "Di rumahku. Aku menemukanku di tempat pembuangan sampah 2 hari lalu. Kau pingsan, penuh luka. Aku kira kau sudah mati." Rian memejamkan mata sejenak. Ia berusaha mengingat sesuatu, tapi hanya gelap yang muncul di kepalanya. Saat matanya terbuka lagi, ia menatap Fitri lama. "Aku tidak ingat apa-apa," katanya lirih. Fitri menarik napas dalam. Ia sudah menduga hal itu. "Tak apa. Yang penting kau masih hidup." Rian berusaha tersenyum lemah, tapi rasa sakit di tubuhnya membuat ekspresinya berubah menjadi meringis. Fitri segera menyiapkan kain basah dari ember dan menempelkannya di kening Rian. "Kau demam sejak semalam. Aku takut kau tak bangun lagi." Rian menatap gadis itu lama, seolah ingin memahami siapa dia sebenarnya. Wajah Fitri polos tapi tegas, kulitnya kecoklatan karena matahari, matanya bening seperti embun pagi. Ia tampak seperti seseorang yang terbiasa menanggung beban, tapi tidak kehilangan kelembutan. "Kau yang menyelamatkanku?" tanya Rian pelan. Fitri hanya mengangguk, tanpa berani menatap terlalu lama. "Aku cuma melakukan apa yang aku bisa." Mereka terdiam sejenak. Hening, hanya suara air menetes dari atap bocor. Lalu Fitri berdiri, mengambil mangkuk kecil berisi bubur hangat. "Kau harus makan sedikit. Tubuhmu butuh tenaga." Rian mencoba duduk. Fitri cepat memapahnya agar tak jatuh. Bahunya nyaris bersentuhan dengan dada Rian, membuat wajahnya memerah tanpa sebab. Ia menunduk, lalu menyuapkan bubur perlahan. Rian menerima setiap suapan dengan hati-hati. Setiap kali sendok menyentuh bibirnya, ia menatap wajah Fitri yang penuh perhatian itu. "Kau baik sekali," katanya pelan di sela-sela suapan. Fitri menatapnya sekilas, tersipu. "Aku cuma nggak tega. Kalau aku biarin kau di sana, mungkin kau sudah nggak ada sekarang." Rian menatap lantai, menahan perasaan yang belum bisa ia pahami. Ada sesuatu dalam diri gadis ini yang membuatnya merasa tenang, seperti sedang pulang ke tempat yang aman. Setelah makan, Fitri membantu Rian berbaring kembali. Ia mengganti kain di keningnya dan menutup tubuhnya dengan selimut tipis. "Istirahat lagi. Nanti sore mungkin kau sudah lebih kuat." Rian mengangguk pelan. Tapi saat Fitri beranjak pergi, suaranya memanggil lemah. "Fitri?" Fitri berhenti dan menoleh. "Ya, terima kasih." Senyum kecil muncul di wajah Fitri. Ia tidak menjawab, hanya mengangguk dan melangkah keluar dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Hari itu, Fitri tidak memulung. Ia memilih tetap di rumah, menjaga Rian dan membantu ibunya yang batuknya semakin sering. Siang menjelang sore, Rian mulai bisa duduk lebih lama. Ia menatap keluar jendela, melihat anak-anak kecil berlarian di jalan tanah yang becek. Pandangannya kosong, tapi di dalam dadanya ada rasa yang samar, rasa kehilangan sesuatu yang besar. Fitri datang membawa air minum. "Kau kelihatan bingung," katanya sambil duduk di dekatnya. Rian menghela napas. "Aku merasa seperti pernah punya hidup yang berbeda, tapi semuanya kabur. Seperti mimpi yang hilang." Fitri menatapnya. "Mungkin nanti ingatanmu akan kembali." Rian menatap gadis itu. "Kau percaya begitu?" Fitri tersenyum kecil. "Aku selalu percaya, selama orang masih hidup, pasti ada yang bisa kembali." Ucapan itu sederhana, tapi menghantam hati Rian dalam-dalam. Ia menatap Fitri lama, tapi gadis itu hanya tersenyum lalu berdiri untuk membereskan piring.
Ada ketenangan aneh yang tumbuh di dadanya. Sore turun perlahan. Langit berubah jingga, udara lembab dengan bau tanah yang kuat. Rian mencoba berdiri untuk pertama kalinya. Langkahnya goyah, tapi Fitri sigap menahannya. Pelan-pelan. Kau belum kuat. Rian tersenyum tipis. Aku harus belajar berjalan lagi, bukan? Fitri mengangguk. Kau bisa. Tapi jangan maksa. Mereka berjalan pelan di halaman sempit rumah itu. Rian menatap sekitar, mengamati betapa sederhana tempat itu, tanah yang gersang, atap seng berkarat, dan pagar bambu reot. Tapi ada sesuatu di sini yang tak ia temukan di tempat lain, kehangatan. Fitri menatapnya dari samping. Aku nggak tahu siapa kau sebenarnya. Tapi aku yakin Tuhan nggak mungkin menaruhmu di sini tanpa alasan. Rian berhenti melangkah. Ia memandang wajah Fitri yang serius, matanya memantulkan cahaya senja yang lembut. Mungkin alasannya adalah kau, katanya pelan. Fitri terdiam. Pipinya terasa panas. Ia menunduk, berpura-pura sibuk memperbaiki tali ember. Jangan bicara aneh. Aku cuma orang biasa. Rian tersenyum samar. Justru karena kau biasa, dunia jadi luar biasa. Fitri tertawa kecil, tapi suaranya gemetar. Kau memang aneh. Rian membalas dengan tawa pelan, lalu kembali duduk di bangku kayu. Ia menatap langit yang mulai gelap. Entah mengapa, suasana sederhana ini lebih menenangkan daripada tempat manapun yang bisa ia bayangkan. Malam tiba. Fitri duduk di depan tungku, memanaskan air untuk ibunya. Rian ikut duduk di lantai, menatap nyala api. Aku ingin tahu, Fitri, katanya tiba-tiba. Apa yang membuatmu mau hidup seperti ini? Di tempat yang sesulit ini, kau masih bisa tersenyum. Fitri terdiam sejenak, lalu menjawab pelan, karena aku nggak punya pilihan lain. Tapi aku selalu berpikir, kalau aku menyerah, siapa yang jaga ibu? Siapa yang nyari makan? Jadi aku jalan terus, meski capek. Senyum itu cuma cara supaya hidup terasa ringan. Rian menatap wajah gadis itu dengan mata berkaca. Ia tak tahu kenapa, tapi hatinya bergetar mendengar kata-kata sederhana itu. Dalam dirinya yang masih kabur, sesuatu mulai bergerak, seperti ingatan akan masa lalu yang jauh berbeda dari kesederhanaan ini. Aku merasa malu, ucap Rian pelan. Fitri menoleh. Kenapa? Entah. Seperti aku pernah punya semuanya, tapi tak punya hati sekuat milikmu. Fitri hanya diam. Ia tak tahu harus menjawab apa. Lalu ia berdiri, menambahkan kayu ke dalam tungku. Kalau begitu, mungkin Tuhan kasih kau kesempatan buat belajar lagi. Rian menatap api yang berkobar. Kata-kata Fitri menancap dalam di dadanya. Mungkin benar, mungkin hidup memberinya kesempatan kedua, tapi entah untuk apa dan sampai kapan. Beberapa hari berlalu. Luka Rian mulai mengering, tubuhnya lebih kuat. Ia membantu Fitri memperbaiki atap bocor, mengangkat air dari sumur, bahkan ikut menjemur botol bekas. Fitri sempat tertawa saat melihat Rian bingung mengikat karung dengan tali rafia. Kau nggak pernah kerja kasar, ya? Rian tersenyum malu. Sepertinya tidak. Tapi anehnya, aku senang melakukannya. Hari-hari mereka berjalan dalam keanehan yang hangat. Fitri yang terbiasa sendiri kini punya teman berbicara, sementara Rian yang kehilangan arah mulai menemukan makna kecil dari hidup sederhana itu. Namun suatu sore, saat Fitri mencuci pakaian di ember, ia memperhatikan sesuatu. Di antara pakaian Rian yang dikeringkan, ada sobekan kain lusuh yang jatuh dari saku celananya. Fitri mengambilnya. Potongan itu terlihat seperti bagian dari sesuatu yang penting. Ia menatapnya lama. Ada logo dan angka samar di sudut kain, tapi Fitri tidak berani menebak apa itu. Ia menatap Rian yang sedang duduk di halaman, tersenyum kecil sambil menatap langit. Ada sesuatu dalam dirinya yang berbisik, pria itu bukan orang sembarangan. Tapi siapa sebenarnya dia? Pertanyaan itu berputar di kepala Fitri hingga malam. Ia memandangi Rian yang tertidur di tikar, tubuhnya terbungkus selimut tipis. Wajahnya tenang, tapi bekas luka di pelipisnya masih jelas. Fitri menghela napas. Siapa sebenarnya kamu, Rian?
gumamnya lirih. Tapi meski rasa ingin tahu menguasai pikirannya, Fitri tidak berani bertanya. Ia takut kenyataan yang datang justru membuat semuanya berubah. Pagi berikutnya, Rian bangun lebih cepat. Ia duduk di depan rumah, menatap jalan kecil yang mulai ramai. Anak-anak lewat membawa kantong plastik, pedagang sayur lewat sambil berteriak menawarkan dagangan. Di antara kesederhanaan itu, ia merasa seperti melihat dunia dari awal lagi. Fitri keluar membawa 2 cangkir kopi hitam. Kau sudah bangun pagi-pagi begini? Rian tersenyum. Aku nggak bisa tidur. Terlalu banyak hal yang ingin kupahami. Fitri menyerahkan kopi dan duduk di sampingnya. Kalau kau terus mikir, nanti pusing lagi. Rian tertawa pelan. Mungkin kau benar. Mereka terdiam beberapa lama. Hanya suara ayam dan angin yang lewat di antara bambu. Lalu Rian menatap Fitri. Aku ingin tahu, kalau suatu hari aku ingat semuanya, dan ternyata aku bukan orang baik, apa kau masih mau mengenalku? Fitri menoleh, menatap mata biru Rian yang redup. Aku nggak peduli siapa kau dulu. Yang aku tahu, orang yang aku lihat sekarang bukan orang jahat. Rian tersenyum lemah. Kau terlalu baik, Fitri. Fitri menggeleng. Aku cuma percaya, setiap orang pantas dapat kesempatan baru. Termasuk kau. Rian menunduk, suaranya bergetar. Kalau begitu, mungkin aku akan belajar dari kau bagaimana caranya hidup tanpa takut kehilangan segalanya. Fitri hanya menatapnya lama, lalu tersenyum kecil. Matahari mulai naik tinggi, sinarnya menembus dedaunan dan menyinari wajah mereka berdua. Dalam diam, sesuatu tumbuh di antara dua dunia yang seharusnya tak pernah bertemu. Hari itu berakhir dengan tenang, tapi Fitri tidak tahu bahwa ketenangan itu adalah batas terakhir sebelum badai besar datang. Karena di luar sana, di dunia yang jauh lebih luas dari gang sempit tempat mereka tinggal, seseorang sedang mencari Rian, dan apapun alasannya, Fitri akan segera terseret ke dalam pusaran takdir yang lebih gelap dari yang bisa ia bayangkan. Pagi itu matahari muncul lebih cerah dari biasanya. Cahaya keemasan menembus sela-sela pohon pisang di belakang rumah Fitri, menimbulkan pantulan lembut di atas genangan air sisa hujan. Udara masih lembab, tapi terasa hangat. Suara ayam, anak-anak, dan deru kendaraan jauh di jalan raya bercampur menjadi simfoni khas kehidupan sederhana di pinggiran kota. Fitri memanggul karung besar di punggungnya, bersiap berangkat memulung seperti biasa. Namun kali ini langkahnya tak sendiri. Rian berdiri di depan pintu, menatapnya dengan mata penuh semangat tapi juga ragu. Aku ikut, katanya singkat. Fitri menoleh cepat, keningnya berkerut. Kau mau ikut memulung? Rian mengangguk. Aku ingin bantu. Aku nggak mau terus duduk diam di rumahmu. Fitri terdiam beberapa detik, menatap wajah pria bule yang tubuhnya sudah jauh lebih sehat dibanding seminggu lalu. Luka di pelipisnya mulai memudar, warna kulitnya sudah tak sepucat dulu. Namun dalam matanya masih ada sisa kebingungan tentang dirinya sendiri. Baik, ujar Fitri akhirnya. Tapi jangan jauh-jauh dariku. Aku nggak mau kau tersesat. Rian tersenyum kecil. Aku janji. Mereka berjalan bersama melewati jalan tanah yang becek, membawa karung dan tongkat besi kecil untuk mengais sampah. Di kanan kiri jalan, orang-orang mulai memperhatikan. Beberapa anak kecil berbisik pelan, ada yang tertawa melihat wajah bule Rian, ada pula yang menatap dengan heran. Fitri sedikit menunduk, berusaha tak peduli. Tapi Rian menatap semua itu dengan rasa ingin tahu yang besar. Ia tak terbiasa dengan tatapan seperti itu, campuran antara kagum dan curiga. Mereka menatapku seperti aku makhluk aneh, katanya setengah berbisik. Fitri tersenyum samar. Karena mereka belum pernah lihat bule memulung. Rian tertawa kecil, meski ada nada getir di baliknya. Aku tidak tahu harus malu atau bersyukur. Fitri menoleh, menatapnya sekilas. Tak perlu malu. Di tempat ini, semua orang bekerja keras supaya bisa makan. Tidak ada yang hina selama kita jujur. Mereka tiba di area pembuangan. Bau menyengat langsung menyerbu hidung. Rian menutup mulut dengan tangan, tapi Fitri sudah terbiasa. Ia berjalan lincah di antara tumpukan sampah,
memungut botol plastik, kaleng, dan besi karatan. Rian mengikuti dengan hati-hati, meniru setiap gerakannya. Sinar matahari menyinari wajah Fitri yang basah oleh keringat. Tangannya cekatan, matanya tajam memilih barang yang bisa dijual. Rian memperhatikannya lama. Dalam dirinya muncul rasa kagum yang tulus, bagaimana gadis sekecil itu bisa menghadapi dunia yang keras dengan senyum tenang. Ia mencoba membantu, mengangkat kantong berisi botol, tapi langkahnya terhenti ketika melihat sepasang tangan kecil memungut sesuatu di dekatnya. Seorang bocah lelaki kurus, berpakaian sobek, menatapnya dengan senyum malu. "Om bule juga nyari botol, ya?" katanya polos. Rian terkejut sejenak, lalu mengangguk. "Iya, bantu teman." Bocah itu tertawa kecil. "Bule kok jadi pemulung? Aneh ya, Kak Fitri." Fitri yang mendengar dari kejauhan hanya tersenyum. "Jangan banyak tanya, Rian kecil. Semua orang bisa berubah nasibnya." Bocah itu mengangguk sambil tertawa. "Namanya sama kayak dia tuh, Kak?" Fitri menoleh sekilas ke Rian dan ikut tertawa kecil. "Iya, kebetulan sama." Rian ikut tersenyum. "Mungkin itu tanda," gumamnya pelan. Siang menjelang. Matahari semakin terik, tapi mereka belum berhenti. Fitri menatap Rian yang mulai kelelahan, wajahnya merah, peluh mengalir deras. Ia segera menghampiri dan menyodorkan botol air. "Cukup dulu. Kau belum terbiasa." Rian menerima botol itu, meneguk air dengan napas berat. "Aku tak menyangka ini seberat ini. Tapi, aku merasa hidup." Fitri menatapnya sekilas. "Karena kau kerja dengan tanganmu sendiri. Rasanya beda, kan?" Rian mengangguk perlahan. "Sangat." Mereka duduk di pinggir tumpukan sampah yang tinggi seperti bukit kecil. Angin panas membawa aroma busuk yang menusuk, tapi bagi Fitri, semua itu sudah biasa. Ia menatap langit biru di atas kepala mereka dan berkata pelan, "Kadang aku iri sama orang-orang di luar sana. Mereka bisa duduk di tempat sejuk, makan enak, nggak perlu rebutan barang bekas seperti kita." Rian menatap wajahnya dari samping. "Mungkin di tempat mereka juga ada yang iri pada orang seperti kau." Fitri mengerutkan dahi. "Iri? Pada aku?" Rian tersenyum samar. "Karena kau tahu arti perjuangan. Karena kau bisa tertawa di tengah kesulitan. Banyak orang kaya yang tak bisa melakukan itu." Fitri terdiam. Kata-kata Rian menggantung di udara, membuat hatinya hangat tapi juga bingung. Ia menatap pria itu lama, lalu menunduk lagi. "Kau bicara seperti orang yang pernah jadi kaya." Rian membalas tatapan itu dengan senyum pahit. "Mungkin memang pernah, tapi aku tak ingat apa yang kumiliki. Aku hanya tahu, di sini, aku merasa lebih manusia." Fitri menatap matanya. Ada kesungguhan di sana yang membuat dadanya bergetar tanpa sebab. Ia buru-buru berdiri, menepuk karung. "Ayo, hari masih panjang. Kalau berhenti terus, nanti sore tak cukup buat beli obat ibu." Mereka melanjutkan kerja sampai senja turun. Langit mulai berubah jingga kemerahan. Fitri memanggul karung besar di punggung, Rian membawa 2 karung kecil. Meski tubuhnya pegal, wajahnya terlihat puas. Dalam perjalanan pulang, mereka melewati jalan kecil di mana anak-anak bermain bola kaleng. Beberapa orang dewasa duduk di warung kopi, memperhatikan mereka. Fitri pura-pura tak peduli, tapi ia bisa merasakan tatapan-tatapan itu. Sejak Rian muncul di kampungnya, banyak yang mulai bertanya-tanya. Sampai rumah, Fitri menurunkan karung di depan gubuk, menghela napas panjang. Rian ikut duduk di tanah, menatap langit yang mulai gelap. "Aku tidak tahu bagaimana caranya berterima kasih, Fitri." Fitri tersenyum tipis. "Tak perlu. Kau sudah bantu hari ini, itu cukup." Beberapa detik hening. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma asap tungku. Dari dalam rumah, terdengar suara batuk ibunya. Fitri bergegas masuk, mengambil air hangat. Rian menatap punggung gadis itu dengan perasaan campur aduk, antara kagum dan iba. Saat Fitri kembali, Rian berkata pelan, "Ibumu sakit parah?" Fitri mengangguk. "Batuknya sudah lama. Aku ingin bawa ke puskesmas,
tapi biayanya besar. Rian menatapnya dalam-dalam. Kalau aku bisa bantu, aku akan bantu. Fitri menatapnya cepat. Jangan. Aku tidak menolongmu supaya kau balas budi. Aku hanya ingin kau sembuh dan bisa lanjut hidupmu. Rian menunduk, merasakan sesuatu yang menyesak di dada. Kau selalu begitu, ya? Memikirkan orang lain lebih dari dirimu sendiri. Fitri tidak menjawab. Ia hanya menatap api di tungku, matanya berkilat dalam cahaya temaram. Beberapa hari kemudian, hidup mereka berjalan dalam ritme yang aneh tapi damai. Rian mulai terbiasa dengan kehidupan kampung. Ia membantu menimba air, menjemur botol, bahkan memperbaiki dinding rumah Fitri yang bolong. Anak-anak kecil sering mengikutinya, tertawa melihat bule yang canggung menebang bambu. Suatu pagi, Fitri menatapnya bekerja di halaman. Peluh menetes dari dahinya, tapi Rian tetap tersenyum. Aku tak tahu kalau bekerja di bawah matahari bisa membuat hati terasa ringan, katanya sambil tertawa. Fitri menjawab tanpa menoleh, karena selama ini mungkin kau hidup di tempat yang terlalu dingin. Mereka berdua tertawa. Tapi di balik tawa itu, Fitri tahu semakin lama Rian di sini, semakin sulit baginya untuk melepaskan. Ada sesuatu di diri pria itu yang menenangkan, seperti angin sore yang menyejukkan hati. Namun di sisi lain, Rian mulai merasakan hal yang sama. Setiap kali melihat Fitri tersenyum sambil menata karung, dadanya terasa hangat. Tapi bersamaan dengan itu, ada kegelisahan yang tak bisa ia jelaskan, seolah sesuatu dari masa lalunya sedang berusaha memanggilnya kembali. Sore itu, Rian duduk di tepi kali kecil dekat rumah. Fitri datang membawa 2 gelas air gula. Mereka duduk berdampingan, menatap air mengalir. Fitri, suara Rian pelan. Kalau aku bukan orang baik, kau masih mau berteman denganku? Fitri menoleh, sedikit heran. Kenapa bicara begitu? Aku tidak tahu siapa aku sebenarnya. Tapi di dalam kepalaku, kadang muncul bayangan, gedung tinggi, orang-orang bersetelan jas, dan seseorang yang berteriak padaku. Aku takut itu artinya aku bukan orang baik. Fitri menatapnya lama. Siapapun kau dulu, itu urusan masa lalu. Aku hanya kenal kau yang sekarang, orang yang bekerja keras, yang sopan, yang bantu aku tanpa pamrih. Rian tersenyum samar. Kau selalu bisa membuat segalanya terasa lebih mudah. Fitri menatap langit jingga. Karena hidup ini sudah cukup berat kalau kita terus ribut dengan masa lalu. Mereka terdiam, hanya suara air kali dan desir angin yang terdengar. Di hati mereka, perasaan yang tumbuh diam-diam mulai berubah bentuk, dari sekadar iba menjadi sesuatu yang lebih dalam. Namun malam itu, sesuatu terjadi. Saat Fitri tengah mencuci piring, Rian duduk di luar menatap bintang. Dari kejauhan terdengar suara mobil melintas pelan, berhenti tak jauh dari gang. Suara beberapa pria terdengar samar, berbicara dengan nada tergesa. Rian menajamkan pendengaran. Ada sesuatu dalam bahasa mereka yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ia tak mengerti sepenuhnya, tapi nada dan sikap mereka terasa berbahaya. Fitri keluar, melihat Rian menatap ke arah jalan. Ada apa? Rian menggeleng cepat. Entah, tapi aku merasa tidak tenang. Malam itu, keduanya duduk lama tanpa bicara. Angin makin dingin, tapi dada mereka terasa panas. Fitri menatap Rian diam-diam. Ia tahu, ketenangan ini tidak akan bertahan selamanya. Dua dunia yang tak seharusnya bertemu kini sudah bersinggungan terlalu jauh. Dan di antara garis itu, mereka berdua berdiri, tanpa tahu, langkah berikutnya akan membawa mereka menuju harapan atau justru bahaya yang tak terduga. Pagi itu langit tampak murung. Awan kelabu menggantung berat di atas kampung kecil itu. Udara lembab, seolah menyimpan sesuatu yang hendak jatuh kapan saja. Fitri menatap langit sambil menjemur pakaian, merasa firasat aneh yang tak bisa ia jelaskan. Rian duduk di bangku kayu di depan rumah, memandangi jalan kecil yang mulai sepi. Ia tampak gelisah sejak semalam. Tatapannya sering kosong, tangannya menggenggam lutut seperti menahan sesuatu yang bergejolak di dalam. Fitri mendekat, membawa secangkir air hangat. Kau belum sarapan, katanya pelan. Rian menoleh,
Senyum kecil tersungging di wajahnya. Aku tidak lapar. Sejak kapan kau tak lapar? Biasanya kau yang paling semangat kalau aku goreng pisang. Fitri mencoba bercanda, tapi Rian hanya tersenyum datar. Fitri duduk di sampingnya. Kau mimpi buruk lagi. Rian menarik napas panjang. Entah mimpi atau bukan. Tapi aku melihat sesuatu, orang-orang berbicara padaku di ruangan besar, lalu ada suara benturan keras dan gelap. Fitri menatapnya cemas. Kau yakin itu bukan hanya bayangan? Aku tak tahu, tapi rasanya nyata. Aku bahkan bisa mencium aroma logam, mendengar suara sirine. Rian menunduk, matanya tampak kosong. Mungkin aku pernah mengalami kecelakaan besar sebelum ditemukan di tempat sampah itu. Fitri terdiam. Angin berhembus pelan, menggoyang daun pisang di belakang rumah. Hatinya terasa tak tenang. Sejak pertama kali menemukan Rian di antara tumpukan sampah, ia tahu pria itu membawa misteri. Tapi kini, setiap hari misteri itu terasa makin dekat untuk meledak. Apa yang akan kau lakukan kalau ingatanmu kembali? Fitri akhirnya bertanya. Rian menatap langit. Aku tidak tahu. Aku takut. Bagaimana kalau aku bukan orang yang baik? Kau tidak tahu siapa dirimu dulu, tapi aku tahu siapa dirimu sekarang, kata Fitri lembut. Dan itu cukup. Rian menatap wajah gadis itu lama, tapi sebelum sempat bicara, suara langkah kaki terdengar dari arah jalan. Fitri menoleh cepat. Dua orang pria berpakaian rapi datang menghampiri gang kecil itu. Salah satunya menenteng mat, dan dari kejauhan terlihat wajah mereka asing bagi penduduk sekitar. Fitri menegakkan tubuh, hatinya berdebar. Warga jarang sekali kedatangan orang luar, apalagi dengan pakaian necis seperti itu. Rian berdiri perlahan, matanya tajam memperhatikan kedua pria itu. Ada sesuatu yang terasa familiar, tapi samar. Permisi, kata salah satu pria itu ketika mendekat. Apakah ini rumah Fitri? Fitri mengangguk gugup. Iya, saya Fitri. Ada yang bisa saya bantu? Pria itu menatap Rian dengan sorot mata tajam, lalu menoleh ke temannya. Keduanya saling berbisik pelan sebelum kembali berbicara. Kami sedang mencari seseorang. Pria asing, berkulit putih, terakhir terlihat di sekitar area pembuangan sampah minggu lalu. Kami mendapat kabar seseorang menolongnya. Fitri menelan ludah. Tubuhnya menegang. Kenapa kalian mencarinya? Dia sangat penting, jawab pria itu dingin. Ada urusan yang belum selesai. Rian mundur setapak. Hatinya berdetak cepat. Wajah kedua pria itu terasa aneh di matanya, seolah otaknya berusaha mengingat sesuatu tapi terhalang kabut tebal. Kalian siapa? Tanyanya pelan. Kami dari perusahaan tempat Anda bekerja, jawab salah satu dari mereka cepat. Nama Anda Rian Thompson. Anda menghilang dalam kecelakaan 3 minggu lalu. Fitri menatap Rian dengan kaget. Rian, itu nama lengkapmu. Rian tak menjawab. Dadanya terasa sesak. Potongan-potongan ingatan berkelebat cepat di kepalanya. Kilatan cahaya, suara keras, orang berteriak, dan wajah seorang pria tua memegang pistol. Ia memegang kepalanya, menahan sakit yang tiba-tiba datang. Salah satu pria itu maju. Tuan Rian, kami diperintah untuk membawa Anda kembali. Ada hal penting yang harus diselesaikan. Fitri spontan berdiri di depan Rian. Tunggu, kalian tidak bisa seenaknya membawa dia begitu saja. Dia belum pulih sepenuhnya. Pria itu menatap Fitri dengan dingin. Nona, kami menghargai bantuan Anda. Tapi ini bukan urusan Anda. Fitri menggigit bibirnya. Dia manusia, bukan barang yang bisa diambil kapan kalian mau. Rian menatap Fitri, matanya penuh kebimbangan. Aku tidak tahu harus bagaimana. Fitri menatap balik. Kau tidak perlu pergi kalau kau belum siap. Pria itu menurunkan nada suaranya. Percayalah, Tuan Rian. Anda dalam bahaya kalau tetap di sini. Orang-orang yang menyebabkan kecelakaan itu mungkin masih mencarimu. Kata-kata itu membuat semuanya terdiam. Fitri menoleh cepat pada Rian. Bahaya? Rian menatap tanah, pikirannya kacau.
Mungkin mereka benar. Namun sebelum ada keputusan, dari arah gang muncul beberapa warga yang penasaran. Mereka melihat dua orang asing berdiri di depan rumah Fitri, dan suasana jadi tegang. Pria itu sadar keadaan mulai menarik perhatian, lalu berkata singkat, "Kami akan kembali malam nanti. Pikirkan baik-baik, Tuan Rian." Mereka pergi meninggalkan debu dan tatapan bingung dari Fitri. Rian terdiam lama. Suara jangkrik mulai terdengar, menandakan sore menjelang malam. Fitri akhirnya berkata, "Kau tak akan pergi, kan?" Rian menatap mata gadis itu. "Aku tidak tahu, Fitri. Tapi kalau mereka benar, aku membawa bahaya ke tempatmu." Fitri memalingkan wajah. "Bahaya apapun, aku tak takut. Aku sudah kehilangan banyak hal dalam hidupku, Rian. Aku tak mau kehilangan kau juga." Hening. Suara napas mereka bercampur dengan angin senja yang menusuk dada. Malam tiba lebih cepat dari biasanya. Langit gelap, dan petir menyambar di kejauhan. Fitri duduk di samping ibunya yang mulai tidur, sementara Rian mondar-mandir di luar rumah, pikirannya tak tenang. Ia menatap jalanan sepi, hanya diterangi lampu minyak kecil di depan rumah. Hatinya berperang hebat antara tinggal dan pergi. Di satu sisi, Fitri memberinya kehidupan baru. Di sisi lain, masa lalunya mungkin sedang menuntut sesuatu yang tak bisa ia hindari. Fitri keluar perlahan, membawa kain selimut. "Masuklah." Malam semakin dingin. Rian menatapnya, lalu berkata pelan, "Kalau aku pergi, apa kau marah?" Fitri diam beberapa detik, lalu menjawab lirih, "Aku tidak akan marah. Tapi aku pasti sedih." Rian menunduk. "Aku ingin tetap di sini. Tapi aku merasa sesuatu yang besar sedang menunggu di luar sana." Fitri berjalan mendekat, menatap matanya dalam-dalam. "Kalau memang harus pergi, pergilah dengan tenang. Tapi jangan lupa, ada seseorang di sini yang menunggumu pulang." Kata-kata itu membuat dada Rian bergetar hebat. Ia ingin bicara, tapi suara mesin mobil terdengar mendekat dari kejauhan. Lampu kendaraan menyorot ke arah rumah. Fitri dan Rian serentak menoleh. Dua bayangan keluar dari mobil itu, bukan dua pria yang datang siang tadi, tapi tiga orang lain, berpakaian hitam, dan salah satunya membawa sesuatu yang tampak seperti senjata. Fitri mundur cepat. "Rian, siapa mereka?" Rian menggertakkan gigi. "Aku tak tahu, tapi aku rasa bukan teman." Salah satu pria itu berteriak dari kejauhan, "Rian Thompson. Ikut kami, kalau tidak, gadis itu celaka." Fitri menatap Rian dengan mata lebar. "Apa maksud mereka?" Rian menarik tangan Fitri. "Masuk ke dalam, cepat." Mereka berlari masuk ke rumah. Rian memadamkan lampu minyak, sementara di luar langkah-langkah berat mendekat. Suara kayu berderit ketika salah satu dari mereka menendang pintu. Fitri memeluk ibunya yang masih terlelap, sementara Rian berdiri di depan pintu dengan sebatang kayu di tangan. "Jangan keluar, Fitri," katanya pelan tapi tegas. Pintu terbuka keras. Seorang pria bertopeng masuk, menyorotkan senter. Rian menangkis dengan kayu, benturan keras membuat suara kayu patah. Dua orang lain menyusul masuk. Ruangan sempit itu berubah menjadi tempat perkelahian singkat. Rian menahan satu orang dengan bahu, meninju yang lain, tapi jumlah mereka terlalu banyak. Fitri berteriak, "Berhenti! Jangan sakiti dia!" Tapi salah satu dari mereka menarik tangan Fitri, mendorongnya ke dinding. Rian melihat itu dan mengamuk, memukul dengan tenaga penuh. Suara kaca pecah, tubuh salah satu pria terjatuh. Namun di saat yang sama, seseorang dari belakang memukul kepala Rian dengan benda keras. Dunia tiba-tiba gelap. Ketika Rian membuka mata, ia berada di dalam mobil yang melaju cepat. Tangannya terikat, kepala terasa berat. Di depan, dua pria berbicara dalam bahasa yang samar-samar ia pahami. Dari potongan percakapan itu, ia menangkap kata, balas dendam, dan pengkhianatan. Ia mencoba mengingat, tapi kepalanya semakin sakit. Tiba-tiba wajah Fitri terbayang, mata polosnya, suaranya yang lembut, dan senyumnya yang selalu menguatkan. "Fitri," gumamnya lirih.
Ia mulai menggerakkan tangannya, berusaha lepas ikatan. Mobil berbelok tajam, dan ketika salah satu penjaga menoleh, Rian menendang keras ke kursi depan. Mobil oleng, menabrak pembatas jalan, lalu terhenti mendadak. Asap mengepul dari kap mesin. Rian meronta, berhasil keluar dari jendela yang pecah. Ia berlari sekuat tenaga ke arah hutan kecil di tepi jalan. Suara teriakan dan langkah kaki mengejarnya, tapi Rian terus berlari meski darah mengalir dari pelipisnya. Hujan mulai turun deras, menutupi jejaknya. Ia berlari tanpa arah, hanya mengikuti suara hatinya yang berulang-ulang menyebut satu nama, Fitri. Di kejauhan, petir menyambar, menerangi jalan setapak menuju kampung kecil di mana gadis itu tinggal. Rian bertekad hanya satu hal, apapun yang terjadi, ia akan kembali. Karena di antara segala kebingungan dan kehilangan ingatan, hanya satu yang ia yakini sepenuhnya, Fitri adalah satu-satunya rumah yang ia punya. Hujan deras mengguyur kampung malam itu. Petir menyambar di langit, seolah marah melihat bumi yang penuh kebohongan. Fitri berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat.
Sejak Rian dibawa paksa oleh orang-orang misterius itu, dadanya seperti terhimpit batu besar. Angin dingin menembus dinding bambu rumahnya, membuat nyala lampu minyak bergetar. "Ya Allah, lindungi dia," bisiknya sambil memeluk tubuhnya sendiri. Ibunya yang terbangun karena suara petir, menatap cemas. "Fitri, apa yang terjadi tadi? Siapa mereka?" Fitri menatap ibunya dengan mata basah. Aku tidak tahu, Bu. Mereka membawa Rian. Katanya dia orang penting. Tapi aku rasa mereka bukan orang baik." Suaranya bergetar. Ia tahu dalam hati, Rian sedang dalam bahaya. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar ingatan yang hilang, sesuatu yang mungkin mengancam nyawa mereka berdua. Ia ingin keluar mencari Rian, tapi jalanan sudah gelap dan banjir kecil mulai naik ke halaman. Suara anjing menggonggong di kejauhan, bersahutan dengan deru angin malam. Fitri memejamkan mata, mencoba menenangkan diri, namun bayangan wajah Rian terus muncul. Luka di pelipisnya, senyum lembutnya, dan tatapan matanya sebelum pingsan. Semua itu menghantam dadanya seperti palu. Sementara itu, jauh di ujung jalan raya yang sepi, Rian berlari di bawah hujan. Nafasnya berat, napasnya bercampur uap dingin. Kakinya penuh lumpur dan darah mengalir dari luka di pelipis. Jalanan gelap hanya diterangi kilat sesekali. Di belakangnya terdengar suara mobil berhenti dan pintu terbuka keras. "Cari dia! Jangan sampai lolos!" teriak seseorang. Rian menoleh sekilas, melihat 3 bayangan berlari mengejar. Ia mempercepat langkah, menembus semak-semak menuju hutan kecil di pinggir jalan. Petir menyambar pohon, membuat udara terasa menyesakkan. Rasa takut bercampur tekad membuatnya terus bergerak meski kakinya nyaris tak kuat lagi. Hujan membuat pandangannya kabur, tapi di antara tetesan air dan gelapnya malam, ia bisa melihat jalan kecil menuju perkampungan. Ia tahu itu arah pulang, ke tempat Fitri. "Fitri, tunggu aku," gumamnya di antara helaan napas berat. Namun langkahnya tertahan ketika salah satu dari pengejar menembakkan sesuatu ke udara. Suara letupan keras membuat burung-burung malam beterbangan. Rian menunduk cepat dan terus berlari ke arah kebun pisang yang lebat. Dari belakang terdengar teriakan marah dan suara ranting patah. "Kau pikir bisa sembunyi selamanya, Rian?" Suara itu seperti pisau menembus pikirannya. Ada nada yang begitu akrab, seolah ia pernah mendengar suara itu di masa lalu. Ia berhenti sejenak di balik batang pohon besar, menatap ke arah suara itu dengan mata menyipit. Ingatan samar kembali berkelebat, sebuah ruangan besar, meja kayu, 2 orang berdebat, lalu seseorang memegang pistol. "Kau sudah menandatangani kematianmu sendiri, Rian." Kalimat itu berputar di kepalanya seperti gema. Rian mencengkeram batang pohon, menahan rasa sakit di kepala yang tiba-tiba datang. Ia sadar, orang yang mengejarnya malam itu bukan orang biasa. Mungkin mereka adalah orang yang ingin menyingkirkannya sejak awal. Hujan terus turun. Di rumah Fitri, suara ketukan keras di pintu membuat gadis itu tersentak. Ia langsung berlari ke depan, tapi begitu pintu dibuka, yang berdiri di sana adalah tetangganya, Pak Darto, dengan jas hujan menutupi kepala. "Fitri, kau tak apa? Aku lihat tadi ada mobil hitam berhenti di ujung jalan, kelihatannya mencurigakan." Fitri menelan ludah. "Mereka datang lagi, Pak? Aku tidak tahu. Tapi tadi aku dengar suara tembakan dari arah kebun." "Kau tahu ada apa?" Fitri membeku. Ia tak butuh penjelasan panjang untuk tahu siapa yang dimaksud. Ia langsung mengambil jaket lusuhnya. "Aku harus pergi." Pak Darto menahan bahunya. "Fitri, jangan gila. Malam begini, hujan deras, berbahaya." Fitri menatap pria parubaya itu dengan mata bergetar. "Kalau aku tidak pergi, dia mungkin mati, Pak." Tanpa menunggu izin, Fitri berlari keluar. Hujan menampar wajahnya, tapi ia tidak peduli. Kakinya menembus genangan, melewati jalan becek, menuju arah kebun tempat suara tembakan terdengar. Di sisi lain hutan, Rian tersandung akar pohon dan terjatuh. Napasnya semakin berat, tapi ia memaksa berdiri. Dari belakang terdengar langkah kaki mendekat, suara ranting patah,
dan teriakan. Ia tahu mereka makin dekat. Dalam kegelapan, ia melihat gubuk reot di bawah pohon besar. Tanpa pikir panjang, ia berlari ke sana dan masuk. Bau lembab dan tanah memenuhi hidungnya. Ia bersandar di dinding, menatap pintu dengan napas terengah-engah. Pasti ada jalan keluar lain, gumamnya. Tapi sebelum ia sempat berpikir, bayangan gelap muncul di depan pintu. Tertangkap juga akhirnya, suara itu berat dan tenang. Rian mengenali sosok pria berjas hitam yang tadi menembaknya. Wajahnya basah oleh hujan, tapi matanya dingin seperti es. Kau tidak seharusnya hidup, Rian, katanya sambil melangkah masuk. Rian menggertakkan gigi. Siapa kau? Pria itu tersenyum miring. Seseorang yang sangat rugi kalau kau terus bernapas. Rian mundur, matanya menatap sekeliling mencari sesuatu untuk bertahan. Ia melihat sebatang besi karatan di pojok, lalu tanpa ragu meraihnya. Aku tidak tahu siapa diriku dulu, tapi aku tahu aku tidak akan mati malam ini. Pria itu tertawa pendek, lalu menyerang. Pertarungan singkat terjadi dalam ruang sempit itu. Suara hantaman bercampur hujan di luar. Rian berusaha bertahan, tapi tubuhnya lemah. Ketika pria itu hampir menjatuhkannya, suara langkah lain terdengar dari luar. Rian, suara Fitri menggema di tengah hujan. Rian menoleh cepat. Ia melihat sosok Fitri di pintu, tubuhnya basah kuyup. Saat itu juga, pria berjas menoleh, dan Rian memanfaatkan momen itu untuk memukulnya dengan besi karatan. Pria itu terjatuh, menghantam dinding, pingsan. Fitri berlari masuk, wajahnya pucat. Ya Tuhan, Rian, kau terluka? Rian memeluknya, tubuhnya gemetar. Aku kira aku tak akan melihatmu lagi. Fitri menatap luka di pelipisnya, air matanya bercampur hujan. Kita harus pergi, sekarang. Mereka keluar dari gubuk, menembus derasnya hujan. Namun baru beberapa langkah, dua pria lain muncul dari balik pepohonan. Fitri menjerit, tapi Rian menarik tangannya. Lari ke arah sungai. Mereka berlari sekuat tenaga. Air mengalir deras di bawah tanah becek, ranting-ranting mencambuk wajah. Suara tembakan kembali terdengar, pelurunya memecah udara di antara daun. Rian menarik Fitri ke arah semak, menunduk dan terus berlari tanpa menoleh. Sungai kecil di depan mereka tampak seperti jalan satu-satunya. Rian menatap arus deras itu lalu berkata cepat, pegangan tanganmu erat, Fitri. Apa kau gila? Itu deras sekali. Lebih baik basah daripada tertangkap. Sebelum Fitri sempat menolak, Rian menariknya dan melompat ke sungai. Air dingin menghantam tubuh mereka keras, membuat Fitri menjerit. Arus menyeret keduanya, menggulung di antara bebatuan. Rian berusaha keras mempertahankan genggaman tangannya pada Fitri. Pegang aku, Fitri. Jangan lepaskan, teriaknya. Fitri berusaha melawan arus, air masuk ke mulut dan hidungnya. Aku tak akan lepaskan. Mereka terbawa arus cukup jauh hingga akhirnya Rian berhasil meraih akar pohon di tepi sungai. Dengan tenaga terakhirnya, ia menarik Fitri ke atas. Keduanya terbaring di tanah, kelelahan, tubuh mereka menggigil. Fitri menatap Rian, wajahnya pucat tapi matanya masih menyala oleh semangat. Kau gila, katanya sambil tersenyum lemah. Rian tertawa pendek di antara napas tersengal. Mungkin, tapi setidaknya kita masih hidup. Namun suara mesin mobil terdengar lagi di kejauhan. Mereka saling menatap dengan panik. Mereka belum menyerah, kata Rian. Fitri menggenggam tangannya. Kita harus terus bergerak. Mereka berjalan tertatih-tatih menembus hutan basah. Dingin menggigit tulang, tapi mereka tak berhenti. Di setiap langkah, Fitri merasa beban di dada semakin berat, bukan hanya karena takut, tapi juga karena ia sadar pria di sampingnya menyimpan masa lalu yang bisa menghancurkan segalanya. Rian berjalan di depannya, tubuhnya tampak kokoh meski goyah. Kau menyesal menolongku waktu itu? Tanyanya tiba-tiba tanpa menoleh. Fitri menggeleng. Tidak. Mungkin ini takdirku. Aku pemulung, Rian, tapi aku tidak buta terhadap kebaikan. Kalau waktu diputar lagi, aku akan tetap menarikmu dari tumpukan sampah itu. Rian berhenti,
menatapnya lama. Aku tidak pantas mendapatkan itu. Semua orang pantas mendapatkan kesempatan kedua, jawab Fitri dengan suara serak. Termasuk kau. Angin berembus, membawa aroma tanah basah. Rian mendekat, menyentuh wajah Fitri perlahan. Kalau aku tak selamat nanti. Fitri langsung memotong, jangan bicara begitu. Tapi jika itu terjadi, aku ingin kau tahu satu hal. Aku belum ingat semuanya, tapi aku tahu satu hal yang pasti, aku hidup karena kau. Fitri menunduk, air matanya jatuh bercampur hujan. Ia tak bisa membalas dengan kata-kata. Di tengah gelap dan dingin itu, hanya diam yang menjadi saksi bahwa dua hati dari dunia yang berbeda kini terikat oleh nasib yang sama, bertahan hidup bersama. Suara petir kembali menyambar, menerangi wajah mereka sesaat. Di kejauhan, suara mobil dan anjing pelacak terdengar semakin dekat. Rian menggenggam tangan Fitri kuat-kuat, lalu berbisik, kita belum kalah. Mereka kembali berlari, menembus hutan yang semakin gelap. Langkah-langkah mereka menyatu dengan suara hujan dan petir yang bergemuruh di langit, meninggalkan jejak samar di tanah basah. Jejak dua manusia yang berlari bukan hanya dari kejaran, tapi dari takdir yang terus menguji mereka tanpa ampun. Malam belum benar-benar berakhir ketika Fitri dan Rian akhirnya menemukan gubuk tua di pinggir sawah. Nafas mereka masih berat, pakaian basah kuyup, dan tubuh gemetar menahan dingin. Di luar, hujan mulai mereda, hanya menyisakan rintik halus yang jatuh di atap seng berkarat. Fitri terduduk di lantai tanah, menatap Rian yang tengah menahan luka di lengannya. Darah masih mengalir pelan, bercampur air hujan. Wajahnya pucat, tapi tatapannya tajam penuh tekad. Kau harus biarkan aku bersihkan lukanya, ujar Fitri dengan suara serak. Rian menggeleng pelan. Tak perlu, aku bisa. Jangan keras kepala, potong Fitri cepat. Kalau dibiarkan, bisa infeksi. Ia mengambil kain dari sakunya, merobek bagian bawah bajunya, lalu perlahan membalut luka itu. Rian menatapnya diam-diam, matanya lembut, namun di balik ketenangan itu tersimpan kegelisahan yang dalam. Setiap kali tangan Fitri menyentuh kulitnya, rasa perih di luka seolah lenyap, digantikan rasa hangat yang tak bisa dijelaskan. Fitri, ucapnya pelan. Kenapa kau begitu berani? Semua orang akan lari kalau melihat apa yang terjadi malam ini. Fitri berhenti mengikat kain di lengannya. Aku tidak tahu. Mungkin karena aku tahu seperti apa rasanya ditinggalkan tanpa alasan. Aku tidak mau itu terjadi padamu. Rian memejamkan mata sejenak. Kata-kata itu menembus hatinya lebih dalam dari luka manapun. Ia membuka matanya perlahan, memandang gadis itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Kau gadis yang aneh, katanya akhirnya, suaranya bergetar. Fitri tersenyum samar. Bilang saja aku bodoh. Rian menggeleng. Tidak. Kau terlalu baik untuk dunia yang kejam seperti ini. Hening beberapa saat. Hanya suara angin dan sisa hujan di luar yang terdengar. Fitri duduk bersandar di dinding, menatap langit-langit gubuk yang bocor di beberapa bagian. Ia ingin bertanya banyak hal, tentang siapa sebenarnya Rian, kenapa orang-orang itu memburunya, dan apa rahasia besar di balik semua ini, tapi ia tahu, Rian belum siap. Namun tanpa diduga, Rian sendiri yang membuka percakapan. Aku mulai ingat sedikit. Fitri menoleh cepat. Apa? Rian menatap kosong ke lantai. Aku ingat seseorang. Seorang pria yang selalu memegang pistol. Ia bilang aku harus menandatangani sesuatu. Aku tidak tahu apa, tapi setelah itu, semuanya gelap. Fitri menahan napas. Kau yakin itu bukan mimpi? Rian menggeleng. Tidak.
Itu nyata. Aku ingat ruangan besar dengan jendela kaca tinggi. Aku rasa aku pernah tinggal di sana. Tapi, aku tidak tahu siapa aku sebelum semua ini. Fitri menggigit bibir bawahnya. Ia tahu, ingatan itu mungkin kunci dari semua kekacauan yang mereka alami. Tapi ia juga tahu, setiap potongan ingatan yang kembali membawa rasa sakit dan ketakutan. Aku akan bantu kau ingat, katanya akhirnya. Rian menatapnya dalam-dalam. Dan kalau aku bukan orang baik, Fitri menatap balik tanpa ragu. aku akan tetap di sini. Tatapan mereka saling bertemu, lama, diam. Di luar, langit mulai memucat. Fajar menyingsing di balik awan kelabu. Cahaya tipis masuk melalui celah atap, menimpa wajah mereka yang letih tapi penuh harapan. Beberapa jam kemudian, suara motor tua terdengar dari kejauhan. Fitri segera menegakkan badan. Ia mengintip lewat celah dinding. Ada orang, bisiknya. Rian ikut melihat. 2 orang pria berseragam satpam melintas di jalan tanah, berhenti di depan sawah. Mereka berbicara pelan, sesekali menoleh ke arah hutan. Mereka mencari seseorang, ujar Rian lirih. Fitri menggigit kuku. Kau pikir mereka bagian dari orang yang semalam? Bisa jadi, Tapi bisa juga bukan. Tanpa pikir panjang, Fitri menarik tangan Rian. kita harus pergi sebelum mereka melihat ke sini. Kau yakin masih kuat? Fitri menatapnya tajam. Aku kuat kalau kau di sebelahku. Mereka keluar lewat pintu belakang gubuk, berjalan menyusuri pematang sawah. Lumpur menempel di kaki mereka, tapi langkah tak berhenti. Matahari mulai naik, kabut perlahan menipis, menampakkan ladang hijau luas yang tenang, kontras dengan ketegangan di dada mereka. Mereka akhirnya tiba di jalan kecil yang mengarah ke sebuah desa lain. Di ujung jalan tampak rumah-rumah berdinding papan, anak-anak berlari membawa layang-layang, dan suara ayam berkokok. Fitri berhenti sejenak, menatap pemandangan itu. Tempat ini tenang, katanya pelan. Rian mengangguk. Kita bisa bersembunyi di sini untuk sementara. Mereka menemukan pondok kosong di tepi sungai kecil. Dari dalam, terdengar suara air mengalir lembut. Fitri mencuci muka, mencoba menenangkan diri. Rian duduk di tepi jendela, memperhatikan aliran air dengan tatapan kosong. Fitri, katanya tiba-tiba, kalau semua ini berakhir, apa yang akan kau lakukan? Fitri mengangkat wajah, rambutnya masih basah. Aku tidak tahu. Aku tidak pernah memikirkan masa depan. Aku hanya tahu, selama ini aku hidup untuk bertahan. Rian menatapnya. Dan sekarang? Sekarang, aku hidup karena kau. Kata-kata itu membuat Rian terdiam. Ada sesuatu yang bergetar di dadanya, sesuatu yang hangat tapi menakutkan. Ia ingin membalas, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Fitri menunduk, menyembunyikan pipinya yang mulai memerah. Maaf, aku hanya jujur. Rian akhirnya tersenyum. Jujur itu bukan dosa, Fitri. Siang itu, mereka memutuskan pergi ke warung kecil di pinggir jalan untuk membeli makanan. Fitri menunduk, mencoba tidak menarik perhatian. Namun begitu mereka masuk, seorang pria tua di belakang meja menatap Rian tajam. Mas, kau dari mana? Tanya pria itu. Rian menjawab tenang, dari arah kota. Tersesat sedikit. Pria itu mengangguk pelan, tapi matanya tetap meneliti wajah Rian. Kau mirip seseorang yang pernah kulihat di televisi. Fitri langsung menyela cepat. Ah, mungkin cuma mirip, Pak. Banyak orang wajahnya mirip. Ia menarik tangan Rian halus. Ayo, Rian, kita duduk di luar saja. Mereka keluar dengan perasaan gelisah. Fitri tahu, semakin lama mereka di tempat terbuka, semakin besar kemungkinan mereka ditemukan. Namun di sisi lain, Rian butuh makan, dan tubuhnya makin lemah. Mereka duduk di bangku bambu di belakang warung. Fitri memotong nasi bungkus menjadi 2, menyerahkannya ke Rian. Makanlah. Setelah ini kita harus cari tempat yang lebih aman. Rian menerima bungkusan itu, tapi matanya tidak lepas dari wajah Fitri. Kau selalu tenang di saat semua orang akan panik. Fitri tersenyum miris.
Aku sudah hidup dalam ketakutan sejak kecil. Jadi, mungkin aku sudah terbiasa. Mereka makan dalam diam. Angin siang berembus lembut, membawa aroma padi dan sungai. Tapi di dalam kepala mereka, badai belum benar-benar reda. Sore menjelang. Langit berubah oranye keemasan ketika suara sirene terdengar di kejauhan. Fitri langsung menegakkan badan. Rian menatap ke arah jalan raya. 3 mobil hitam melintas cepat, mengarah ke desa yang baru saja mereka lewati. Mereka sudah tahu, ujar Rian lirih. Fitri meraih tangannya. Kita harus bergerak sebelum mereka kembali. Mereka berlari menyusuri tepi sungai, menembus rimbunan bambu. Di antara suara jangkrik dan desir angin, langkah mereka berpacu dengan waktu. Setiap detik terasa panjang, setiap napas terasa berharga. Namun di sebuah jembatan kecil dari kayu, langkah mereka terhenti. Di ujung jembatan berdiri 2 pria berpakaian hitam, wajah mereka tegas, matanya dingin. Fitri menggenggam tangan Rian erat. Kita dikepung, bisiknya. Rian menarik napas dalam. Tidak, kita belum kalah. Ia menoleh ke belakang, melihat 2 mobil lain berhenti di sisi jalan. 4 orang keluar, membawa senjata. Fitri menatap Rian panik. Rian, mereka bersenjata? Rian menatap sekitar, mencari jalan keluar. Di bawah jembatan, arus sungai deras mengalir. Ia tahu satu-satunya pilihan hanya itu. Fitri, dengar aku. Kau harus lompat. Fitri menatapnya tak percaya. Apa? Tidak. Aku tidak akan tinggalkan kau. Kita tidak punya waktu. Kalau kau lompat, aku ikut. Mereka berpegangan tangan. Di saat suara tembakan pertama terdengar, tanpa ragu mereka melompat ke sungai. Air menghantam tubuh mereka dengan keras, membuat Fitri nyaris kehilangan napas. Rian berusaha menjaga agar mereka tidak terbawa arus terlalu jauh. Ia meraih batu besar di sisi sungai dan menarik Fitri naik. Mereka berdua menggigil, tapi masih hidup. Dari atas jembatan, suara langkah-langkah berat terdengar. Cari mereka. Jangan biarkan lo. Fitri menatap Rian, napasnya tersengal. Sampai kapan kita akan terus berlari? Rian menatap langit yang mulai gelap lagi. Sampai aku tahu siapa aku, dan kenapa mereka ingin aku mati. Fitri menatap wajahnya lama, kemudian berbisik lirih, apapun yang terjadi, aku akan tetap di sisimu. Rian tidak menjawab. Ia hanya menarik tubuh Fitri ke pelukannya, merasakan detak jantung gadis itu yang cepat tapi tegas. Di tengah hening malam yang mulai turun, hanya ada satu hal yang mereka yakini, mereka tidak sendiri lagi. Dari kejauhan, lampu-lampu mobil masih bergerak mencari, tapi di balik semak, 2 sosok manusia itu bersembunyi rapat dalam dingin. Luka mereka belum sembuh, ketakutan belum hilang, tapi ada sesuatu yang tumbuh di antara semua itu, keberanian untuk menghadapi apapun yang akan datang. Dan di dada Fitri, keyakinan itu semakin kuat, bahwa mungkin, di balik luka dan air mata, Tuhan sedang menulis kisah besar yang belum selesai, tentang seorang gadis pemulung dan pria asing yang datang dari masa lalu, yang nasibnya kini terikat oleh cinta dan kebenaran yang belum sepenuhnya terungkap. Hujan turun lagi malam itu. Dingin menusuk hingga ke tulang. Fitri duduk di tepi api kecil yang mereka nyalakan dengan ranting basah, sementara Rian berbaring di sisi lain gubuk darurat yang mereka temukan di pinggiran hutan. Luka di lengannya mulai membaik, tapi wajahnya masih pucat. Setiap kali cahaya api menyentuh kulitnya, tampak jelas bekas luka-luka kecil yang baru mengering. Fitri memandangi Rian lama. Ada sesuatu dalam tatapan matanya malam itu, bukan hanya kelelahan, tapi juga kegelisahan yang dalam, seolah hatinya sedang berperang melawan sesuatu yang tidak terlihat. Aku pikir, kita tidak bisa terus seperti ini, ucap Rian lirih tanpa menatapnya. Fitri menoleh, alisnya berkerut. Maksudmu? Kita tidak bisa terus bersembunyi. Orang-orang itu akan terus mencariku, dan selama aku bersamamu, kau dalam bahaya. Fitri langsung menggeleng. Kau pikir aku takut? Aku sudah hidup dengan bahaya sejak kecil, Rian. Aku tahu bagaimana rasanya kehilangan, bagaimana rasanya lapar, bagaimana rasanya dilupakan. Tapi bersamamu,
Aku merasa hidupku punya arti. Rian memejamkan mata. Ia menelan air liur yang rasanya getir. Kau tidak mengerti. Mereka bukan orang biasa. Mereka bisa menghancurkan segalanya, termasuk kau. Fitri menatapnya dengan mata berkaca. Kalau memang hidupku akan hancur karena menyelamatkanmu, biarlah. Setidaknya aku tahu, aku pernah melakukan sesuatu yang benar. Kata-kata itu mengguncang Rian dari dalam. Ia menatap Fitri, bibirnya bergetar tapi tak ada kata keluar. Hanya rasa kagum dan rasa bersalah bercampur menjadi satu. Di antara denting hujan di atap seng, ia merasakan sesuatu yang menekan dadanya, rasa takut kehilangan gadis itu. Pagi datang tanpa sinar mentari. Langit kelabu, dan embun menempel di daun-daun bambu di sekitar gubuk. Fitri bangun lebih dulu. Ia berjalan pelan ke sungai, mencuci wajah, lalu melihat pantulan dirinya di air. Wajahnya tampak letih, tapi ada api kecil di matanya, api yang membuatnya kuat. Saat ia kembali ke gubuk, Rian sudah berdiri dengan tas lusuh di punggungnya. Aku harus pergi, katanya datar. Fitri membeku. Pergi? Kemana? Rian menatap ke arah hutan. Aku harus menyerahkan diri. Aku tidak bisa terus sembunyi. Mungkin kalau mereka tahu aku tidak melawan, mereka akan berhenti mengejar. Fitri melangkah maju, suaranya bergetar. Dan kalau mereka tidak berhenti, kalau mereka malah membunuhmu? Rian terdiam. Ia tidak menjawab. Ia tahu kemungkinan itu ada, tapi ia juga tahu tidak ada jalan lain. Setiap langkah yang mereka ambil semakin memperdalam bahaya bagi Fitri. Fitri menatapnya dengan mata merah. Kau tidak boleh pergi sendirian. Aku ikut. Tidak? Rian. Tidak, Fitri. Suara Rian meninggi, tapi langsung melemah. Ia menunduk, suaranya bergetar. Kau sudah melakukan terlalu banyak untukku. Aku tidak mau kau terluka. Fitri mendekat, berdiri tepat di hadapannya. Dan aku tidak mau kau mati sendirian. Hening panjang menyelimuti. Hanya angin dan suara air sungai di kejauhan. Rian menatap gadis itu, lalu menurunkan pandangannya. Ia tahu tidak ada yang bisa menahan Fitri jika ia sudah memutuskan sesuatu. Aku tidak bisa menghentikanmu, kan? Fitri menggeleng. Tidak? Rian akhirnya menghela napas panjang. Baiklah, tapi janji, kalau keadaan memburuk, kau lari. Fitri menatapnya lekat. Aku janji, kalau kau juga janji akan tetap hidup. Rian tersenyum tipis, untuk pertama kalinya setelah hari-hari penuh pelarian itu. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak yang membawa mereka keluar dari hutan. Udara pagi terasa berat, langit mendung menambah ketegangan di dada. Di kejauhan, terlihat bangunan tua bekas gudang. Rian tahu tempat itu. Entah bagaimana, kilasan memori muncul di benaknya, suara pria berbicara dalam bahasa asing, aroma parfum mahal, dan wajah seseorang yang menatapnya dengan dingin. Itu tempatnya, gumam Rian. Fitri menatap bangunan itu dengan ragu. Kau yakin? Ya. Aku rasa disitulah semuanya dimulai. Mereka mendekat perlahan. Dari balik semak, Fitri melihat dua mobil hitam terparkir di depan gedung. Dua pria berjaga dengan senjata di tangan. Napasnya tercekat. Rian menarik napas dalam, lalu menoleh ke Fitri. Sekarang kau harus bersembunyi di sini. Aku akan masuk. Tidak. Fitri, dengar? Tidak, Rian. Aku tidak akan biarkan kau hadapi mereka sendirian. Rian menatap wajah gadis itu yang keras kepala, matanya penuh keberanian. Ia ingin menolak, tapi ia tahu, perdebatan hanya membuang waktu. Akhirnya, mereka masuk bersama. Pintu gudang terbuka dengan derit panjang. Di dalam, udara lembab dan bau besi tua menyengat. Rian melangkah perlahan, Fitri di belakangnya. Di ujung ruangan, seorang pria berdiri membelakangi mereka, mengenakan jas abu-abu, rambutnya rapi, posturnya tegap. Ketika pria itu berbalik, Rian langsung terpaku. Wajah itu, wajah yang sama dalam potongan ingatan yang menghantui malam-malamnya. Henry, gumam Rian tanpa sadar. Pria itu tersenyum tipis.
Akhirnya kau ingat juga. Suaranya tenang, tapi penuh racun. Kupikir kau sudah mati. Fitri melangkah maju, berdiri di depan Rian. Siapa kau? Kenapa kalian ingin membunuhnya? Henry tertawa pelan. Kau ini siapa? Hah? Hanya gadis miskin yang kebetulan menemukan sampah yang seharusnya sudah kubuang jauh-jauh. Fitri mengepalkan tangan. Dia bukan sampah. Dia manus. Rian menahan bahu Fitri agar tidak maju. Matanya menatap Henry dengan dingin. Apa yang sebenarnya kau inginkan dariku? Henry mendekat, wajahnya tenang tapi kejam. Kau terlalu bodoh, Rian. Kau menolak menandatangani dokumen itu. Kau pikir bisa menentangku? Semua saham perusahaan ayahmu akan jatuh ke tanganku begitu kau menghilang. Dan sekarang, kau malah muncul lagi, dengan saksi. Tatapan Henry beralih ke Fitri. Ia mendekat perlahan. Sayang sekali. Gadis sepertimu akan membuatku repot. Fitri mundur, tapi Rian sudah berdiri di depannya. Jangan sentuh dia, seru Rian. Henry memberi isyarat. Dua pria bersenjata masuk dari pintu belakang, mengangkat pistol. Fitri menahan napas. Rian tahu, jika ia bergerak sedikit saja, peluru bisa melayang kapanpun. Menyerah saja, Rian, ucap Henry. Aku masih bisa buat kematianmu terlihat seperti kecelakaan. Rian menggeleng pelan. Aku sudah mati sekali, Henry. Dan aku tidak akan mati lagi dengan cara yang sama. Ia tiba-tiba menarik tangan Fitri dan mendorongnya ke samping, lalu melempar tong besi ke arah lampu di atas kepala mereka. Lampu pecah, ruangan langsung gelap. Suara tembakan meledak, kaca berhamburan. Fitri berlari, menunduk di balik tumpukan peti. Rian berusaha melindungi Fitri sambil berlari menuju pintu belakang. Namun peluru mengenai bahunya. Ia jatuh tersungkur. Fitri menjerit, Rian, dan berlari menghampirinya. Darah mengalir cepat, tapi Rian menggenggam tangannya kuat-kuat. Pergi, Fitri. Sekarang, Fitri menggeleng, air matanya tumpah. Aku tidak akan tinggalkan kau. Henry mendekat perlahan sambil menodongkan pistol. Akhir kisah yang bagus, bukan? Rian menarik napas dalam, lalu berbisik di telinga Fitri, lari, sekarang. Fitri menggigit bibir, menahan tangis. Ia tahu Rian tidak main-main. Dengan langkah berat, ia berlari menuju pintu samping, meski setiap langkah terasa seperti mengoyak jantungnya sendiri. Suara tembakan kembali terdengar. Fitri menoleh, melihat Rian menubruk Henry, membuat pistol terlepas, keduanya bergulat keras di lantai. Rian, jerit Fitri. Namun tubuhnya ditarik oleh seseorang dari luar, dua pria berpakaian polisi yang tiba-tiba muncul setelah mendengar suara tembakan. Salah satunya berteriak, "Kami dari kepolisian. Jangan bergerak." Suasana berubah kacau. Pria-pria Henry mencoba kabur, tapi disergap. Polisi menahan mereka satu persatu. Fitri berlari masuk kembali, mencari Rian di antara debu dan kaca pecah. Dan di sana, di tengah ruangan, Rian terbaring dengan luka di bahu dan darah di pelipis, tapi ia masih hidup. Fitri langsung memeluknya, air matanya membasahi wajahnya sendiri. Kau gila, isaknya. Kenapa tidak lari saja? Rian tersenyum lemah. Kalau aku lari, aku kehilanganmu. Dan aku tidak mau itu. Fitri menggenggam tangannya kuat. Kita sudah selamat, mereka sudah ditangkap. Rian menatapnya dengan mata setengah terpejam. Terima kasih, Fitri. Karena kau, aku tahu siapa aku sebenarnya. Bukan hanya pewaris perusahaan, tapi seseorang yang pernah diselamatkan oleh cinta yang paling tulus. Fitri menangis semakin keras. Jangan bicara seperti itu. Kau tidak akan mati. Rian menatapnya lembut. Aku tidak mati. Aku hidup di sini. Ia menepuk dada Fitri perlahan. Di hatimu. Ambulans datang membawa mereka keluar dari gudang. Polisi mengawal, sementara Henry dan anak buahnya diborgol. Sirene meraung menembus malam. Fitri duduk di dalam ambulans, menggenggam tangan Rian erat, tidak peduli darah dan luka,
hanya takut jika ia melepaskan, pria itu akan menghilang lagi. Rian membuka mata sedikit, menatap wajah Fitri yang penuh air mata. Kau gadis pemulung paling berani yang pernah kutemui. Fitri tersenyum di tengah tangis. Dan kau bule paling keras kepala yang pernah kuselamatkan. Ambulans melaju meninggalkan tempat kejadian. Di luar, langit mulai menunjukkan garis cahaya di ufuk timur. Hujan berhenti. Dunia perlahan terasa tenang kembali, tapi di dalam dada Fitri ada perasaan yang tak akan pernah sama lagi. Ia tahu, perjalanan mereka belum selesai. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian menghadapi hidup. Ia telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga dari uang atau kekayaan. Keberanian untuk mencintai tanpa pamrih, dan keyakinan bahwa bahkan dari tumpukan sampah sekalipun, takdir indah bisa tumbuh. Sinar pagi menembus jendela rumah sakit, lembut dan hangat. Bau antiseptik bercampur aroma bunga dari vas di meja membuat ruangan terasa tenang. Fitri duduk di sisi ranjang, matanya sembab karena kurang tidur, namun senyumnya tetap bertahan di wajahnya yang lelah. Di hadapannya, Rian masih berbaring dengan perban di bahu, wajahnya mulai berwarna, napasnya teratur. Sudah seminggu sejak kejadian di gudang itu. Polisi menangkap Henry dan anak buahnya, semua bukti ditemukan, dan nama Rian dibersihkan dari tuduhan apapun. Tapi bagi Fitri, semua itu tidak sepenting satu hal, Rian masih hidup. Pintu terbuka pelan. Seorang dokter muda masuk, tersenyum ramah. Tuan Rian sudah boleh keluar besok pagi, katanya. Kondisinya membaik. Fitri langsung tersenyum lebar. Benarkah, Dok? Ya, jawab dokter itu. Tapi tolong jangan biarkan dia banyak bergerak dulu. Luka di bahunya belum pulih sepenuhnya. Rian membuka mata, menatap mereka sambil tersenyum kecil. Kau dengar, Fitri? Besok aku bebas. Fitri tertawa kecil. Kau seperti tahanan saja. Rasanya memang begitu, jawab Rian sambil menatap langit-langit. Tapi anehnya, selama di sini, aku merasa tenang. Mungkin karena ada kau. Fitri menunduk, pipinya memerah. Jangan banyak bicara. Kau butuh istirahat. Tapi kalau aku diam, aku takut kehilangan suara indahmu. Fitri memukul pelan lengannya. Dasar bule keras kepala. Rian tertawa kecil, lalu menghela napas panjang. Kau tahu, Fitri, aku selalu berpikir hidupku selesai waktu tubuhku dibuang ke tempat itu. Tapi ternyata, hidupku baru dimulai saat mataku pertama kali melihat wajahmu. Fitri menatapnya lama, dan kali ini air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia tidak menjawab, hanya menggenggam tangan Rian kuat-kuat, seolah takut pria itu menghilang lagi. Keesokan harinya, Rian keluar dari rumah sakit dengan pakaian sederhana. Ia berjalan pelan, tapi mantap. Di luar, udara segar menyambut. Dunia terasa baru lagi. Fitri menuntunnya ke trotoar, membantu membukakan pintu mobil kecil yang disediakan oleh pihak kedutaan. Namun sebelum masuk, Rian berhenti. Aku tidak mau langsung ke kota, katanya. Fitri menatapnya heran. Lalu kemana? Rian menatap jauh ke arah utara, ke tempat di mana langit tampak memudar menjadi abu-abu. Ke tempat pertama kali kita bertemu. Fitri terdiam. Ia tahu maksudnya. Tempat itu, tumpukan sampah di pinggiran kota, tempat yang dulu ia benci tapi kini menyimpan seluruh takdir hidupnya. Ia hanya mengangguk pelan. Mereka naik mobil, melewati jalan panjang yang berliku, melewati pasar, gang kecil, dan akhirnya sampai di tepi kota. Bau khas tempat pembuangan langsung menyergap, tapi entah kenapa, hari itu bau itu terasa seperti aroma kenangan. Fitri turun lebih dulu. Kakinya melangkah pelan di atas tanah yang becek. Setiap langkah membawa ingatan, pagi itu, tubuh Rian yang tak berdaya, darah di wajahnya, dan bagaimana ia panik tapi tetap menolong. Rian menyusul di belakangnya, berjalan perlahan. Tatapannya menyapu seluruh tempat itu, mata yang dulu hanya melihat kehinaan, kini melihat kehidupan. Puluhan pemulung masih bekerja, sama seperti dulu. Anak-anak kecil berlari membawa karung, tertawa di antara debu.
Fitri memandang mereka dengan mata bergetar. Inilah duniaku, Rian. Dulu aku benci tempat ini. Tapi sekarang, aku bersyukur Tuhan menempatkanku di sini. Karena disinilah aku menemukanmu. Rian menatapnya dengan lembut. Dan aku menemukan diriku. Mereka berjalan lebih dalam, sampai di titik di mana dulu Rian ditemukan tergeletak. Fitri berhenti di sana. Di sini. Ini tempatnya. Rian menatap tanah yang penuh sampah dan debu. Ia berjongkok perlahan, menyentuh tanah itu dengan ujung jarinya. Aneh, ya. Dari tempat seburuk ini, hidupku diselamatkan. Fitri berdiri di belakangnya, menatap sosok pria itu dengan bangga. Kadang Tuhan tidak menyelamatkan kita dari tempat tinggi, tapi dari tempat paling rendah, agar kita tahu makna syukur yang sesungguhnya. Rian menatap ke langit, suaranya bergetar. Aku berhutang segalanya padamu, Fitri. Fitri tersenyum. Tidak, kau tidak berhutang apapun. Cukup tetap hidup dengan baik, itu sudah cukup. Rian menatapnya dalam, lama sekali. Tidak, Fitri. Aku tidak hanya ingin hidup dengan baik. Aku ingin hidup bersamamu. Fitri tertegun. Napasnya tertahan. Apa maksudmu? Rian berdiri, menatapnya dengan mata yang jujur dan tenang. Aku akan tinggal di Indonesia.